يسر ولا تعسر بتمم الخير. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridha minka anha. Ar-ridha anin nafsi aslu jami'i sifatil madmumah wa adamu ridha anha aslu sifatil mahmudah. Wa qad ittafaqa ala hadha jami'ul 'arifina wa arbabil qulub wa dhalika li anna ar-ridha 'anil nafsi yujibu taghtiyata 'uyubiha wa yusayyiru kabihaha hasanan kama qila wa 'ainu ridha 'an kulli 'aibin kalilah wa adamu ridha 'anil nafsi ala aksi hadha lianna al-'abda idza ka yattahimu nafsahu wa yatatallabu 'uyubaha wala yaqtarru bima yadhharu min at-ta'an wal inqiyad kama qila fi syatril akhir kama anna 'aina as-sukhti tubdil masawiya. Faman radiya an nafsihi istahsana halaha wa sakana ilaiha wa man istahsana hala nafsihi wa sakana ilaiha istawlat alaihi al-ghaflah wa bil ghaflah yansarifu qalbuhu an at-tafakkud wal mura'ah li khawatiri wa tasuru hina izin dawa'i syahwah 'alal 'abdi wa laysa 'indahu minal muraqabah wat tadhkir ma yadfa'uha bihi wa yakharuha wa tasiru syahwah ghalibatan lahu bisababi dhalik wa man ghalabathu syahwatuhu waqa'a fil ma'asi la muhalata wa aslu dhalika kullu ridahu an nafsihi wa man lam yarda an nafsihi lam yastahsin halaha walam yaskun ilaiha wa man kana bi hadzal wasfi kana mutayaqqidan mutanabbihan li tawariki wal awaridi wa bi tayaqqudi wa tanabbuhi yatamakkanu min tafakkudi khawatiri wa mura'atiha wa inda dzalika takhmadu niranus syahwat fala yakun laha alaihi ghalabah wala quwwah fa yattasiful abdu hina idzin bi sifatil iffah. Ilikut oleh Ibnu Athaillah memberi nasihat kepada kitanya, iaitu untuk mudah menyambut panggilan Allah dengan cara membuang jauh-jauh sifat kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan ubudiyat, atau dalam istilah tasawuf biasa dikenal dengan takhliyah dan tahliyah. Takhliyah itu menanggalkan semua sifat-sifat jelek. Tahliyah itu menghias diri atau bersifat dengan sifat-sifat terpuji. Karena sifat-sifat manusia yang bertentangan dengan keikhlasan dalam penghambaan diri kepada Allah. Sifat-sifat yang bertentangan dengan menghambakan diri kepada Allah, yang takluk ba'ati, mengikat ba'ati dengan akhlak binatang, iaitu syahwat butun dan farad, dan yang menakhlak si insan dengan akhlak syaitan, takabur, hasad, dengki, marah dan sebagainya. Jadi sifat-sifat kemanusiaan yang nak tanya kan, hana lepas miyokon ada binatang kake ada syaitan. Maka posisi manusia di tengah, yang mampu mentakhliyahkan diri dan melakukan tahliyah martabat kedih martabat malaikat. Yang hana mampu itren martabat kedih martabat binatang. Karena usah basyariah sifat manusia yang nak diri tanya hana lepas menyokon ada tabiat binatang kake ada akhlak syaitan. Maka dalam konsep tasawuf yang namanya takhliyah dan tahliyah, atau tazkiyah dan tahliyah. Kemudian berkenaan dengan kalam hikmat uronyo, hubungan kalam hikmat ilikut geperintahkan tanyo menanggalkan semua sifat-sifat kemanusiaan
Man pakan urang hana dibah sifat kemanusiaannya. Pu sebab manusia mentang wujud sifat-sifat kemanusiaan bakji hana ditakhliyah karena manusianya ghaflah, lalu. Penyebab lalu pakan karena rida dengan nafsu. Penyebab lalu karena rida dengan nafsu. Sebab katanya menyorida senang ke nafsu, sesuatu yang tak senangi hana tayak cari-cari kekurangan atau kesalahan. Karena memang senang tu. Nyata senang malah ada pegah kurang legap. Hai numpak dengan li, tak tup-tup. Maka berkenaan dengan hal berikut oleh Imam Ibn Athaillah, gu perintah tanya gu yusud sifat-sifat kemanusiaan yang nabak tanya supaya mangat mudah tak terima panggilan Allah. Mampakan sampai hana mudah li manusia ibah sifat-sifatnya. Alasan ni karena ghaflah. Punca ji ghaflah. Ghaflah kan akibat dari ridha bin nafsi. Maka orangnya kini menurut Ta'ala aslu kulli maksiatin, asal atau punca atau pokok setiap maksiat, ghaflah dan kelalaian dan syahwat, ar-ridha anin nafsi, itu ridha daripada nafsu. Jadi pangkal segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah ridha terhadap nafsu. Makna ridha ini memperturut, tak berturut nafsu, kerana tanya senang ke nafsu. Maka tak berturut dinal heboh kata-kata maksiat, ghaflah dan syahwat. Lawan dihintitnya maksiat, taat, ghaflah yaqdah, syahwat ifah. Jadi pangkal seluruh maksiat, ghaflah dan syahwat ridha daripada nafsu, senang ke nafsu. Pangkal tip-tip taat, yaqdah jaga dan ifah terpelihara, ada muridha minka anha, tidak merasa senang dari kamu, anha daripadanya nafsu. Jadi pangkal segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah ridha terhadap nafsu. Pangkal segala ketaatan, yaqdah kewaspadaan, ifah kesucian adalah engkau tidak ridha terhadap hawa nafsu. Mampu makna maksiat, ghaflah dan syahwat. Makna maksiat mukhalafatu amrillahil wajib, menentang perintah Allah yang wajib. Termasuk ada yang wajib tendra daripada ada hari yang wajib sinan. Yang maksiat, yang syahwat al-istirsal fi talabil mustalazzat, melepas diri tanpa kontrol, tanpa menahan istirsalnya, melepas diri ni. Puturutnya saja. Istirsal puturut fi talabil mustaladzat, pada mencari perkara yang dilazatkan. Perkara mustaladzat, perkara-perkara yang enak, yang sedap. Tak perlu untuk tamita tayang mangat-mangatnya ke syahwat. Istirsal fi talabil mustaladzat. Mia ghaflah ihmalul hukukil mandubah wal wajibah bil istirsal ma'a dawa'il hawa. Ghaflah atau kelalaian biasa ada bermakna mengabaikan segala hak-hak baik sunat maupun wajib dengan cara istirsal, melepaskan diri beserta dorongan-dorongan keinginan nafsu. Yakun ghaflah. Jadi maksiat benar menentang perintah Allah, syahwat istirsal fi talabil mustalazzat, ghaflah ihmalil hukukil mandubah wal wajibah. Lawan daripada maksiat taat muwafaqatu amrillah, wajiban kana o manduban. Muwafaqah cocok atau sesuai lagi perintah Allah, berwajib berperkara sunat. Perkara yang regek, perkara yang hina daripada titip sesuatu. Yang ifah. Makna ifah lawan daripada syahwat. Lawan syahwat ifah. Lawan ghaflah
yaqdah. Lawan maksiat dah taat. Miya ifah tarkud dana'ah min kulli syai, menjaga diri daripada sesuatu yang tercela atau sesuatu yang regek apa saja. Nasid makna ifah ulul himmah anis syahawat, tinggi hasrat dan keinginan tanya jauh daripada perkara-perkara syahwat. Ya kan ifah atau biasa makna Aceh dipelihara, urun dipelihara, urun jaga ro. Yang ifah nya yaqdah dukul fi hadratir rabbi wa tanabbuh lima yurdih, masuk pada sisi Tuhan, tanabbuh lima yurdih, dan memperhatikan bagi perkara-perkara yang membuat Tuhan senang kepadanya. Yang kan yaqdah. Dia yaqdahnya lakukan tanya masuk pertama dia masuk dalam hadrah Rabbi, tina rencana ingin menuju kepada hadirat Tuhan. Yang kedua tanabbuh, terjaga. Mana tanabbuh ti perhatian, memberi perhatian perkara-perkara yurdihi yang membuat Tuhan ridha. Yang kan ya kata kan makna dijaga dalam arti kata yang biasa dipahami. Jaga awak peluput jam tu menjaga item tengen menyagaknya hana tanabbuh lima yurdih, hana kira ya kedah urang tengen kira atau urang lalu jaganya berarti kan selalu gejaga dan geperhatikan diri untuk melakukan buat-buat yang membuat Tuhan ridha kegayan. Yang istilah yaqdah dalam tasawuf. Jadi menjadi pangkal atau pokok maksiat, ghaflah dan syahwat adalah ridha ke nafsu. Menjadi pokok atau pangkal taat yaqdah memberi perhatian penuh untuk kepada perbuatan yang mendapat ridha Allah. Wal ifah dan ifah berarti meninggalkan perbuatan yang dapat mengotori jiwa katanya, mengotori sesuatu apa saja yang mengotori jiwa, katanya kan ifah. Terjaga roh pada buat-buat yang dapat mengotori jiwa atau tinggi himmah dia untuk menjauhi syahwat. Yang ifah yang punca ji memandum karena hana ridha dari kamu anha daripadanya nafsu. Ar-ridha anin nafsi aslu jami'i sifatil madhmumah. Ridha atau senang daripada nafsu itu menjadi punca atau pokok seluruh sifat-sifat tercela. Wa adamu ridha anha aslu sifatil mahmudah. Tidak ridha, tidak senang daripadanya nafsu itu menjadi punca atau pokok sifat-sifat terpuji. Jadi pangkal sifat tercela iaitu ridha nafsu, pangkal sifat terpuji tidak ridha terhadap nafsu. Ya, baca je dia nak penjelasan ke. Waqad ittafaqa ala hadza jami'ul arifin wa arbabul qulub, dan sungguh telah sepakat arti ini oleh seluruh ulama-ulama arif billah wa arbabul qulub, dan pemilik hati, dia orang yang memberi perhatian penuh kepada persoalan hati atau ulama tasawuf. Karena ulama tasawuf objek mereka dalam rangka untuk tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Yang ringan biasa dengan arbabul qulub. Ya arbabul uqul arbabul uqul ni lah mentek. Ya arbabul qulub. Jadi kesepakat atau konsensus para ulama arifin dan ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf bahawa pangkal sifat tercela iaitu ridha nafsu, pangkal sifat terpuji tidak ridha terhadap nafsu. Wadhalika pakan sampai sepakat lianna ridha anin nafsi yujibu taghtiyah uyubiha wa yusayyiru kabiha hasanan. Karena ridha, restu atau senang daripada nafsu itu melazimi akan menutupi keaiban nafsu. Wa yusayyiru masdar tasyir tahwil manai. Wa yusayyiru dan dipupaling akan yang keji nafsu akan bagus. Dirubah. Dia tanya senang ke nafsu, perkara yang hanagat bak nafsunya dirubah oleh sifat senang katanya menjadi bagus. Handi hata bro, yang dia hata yang good. Jadi ridha senang ke nafsu melazimi kepada taqtiyah uyub, menutupi keaiban nafsu.
dan merubah sifat tercela nafsu menjadi sifat yang bagus, yang indah. Kamakil lagi dipegah oleh orang, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah, pandangan yang didasari ridha, senang, pandangan yang didasari senang daripada aib apa saja, kalilah itu tumpul. Kalilah tempui. Tiada yang tempui kan han tembus. Dia tutup dengan barang tempul, han tembus. Jadi pandangan tanya han tembus, tidak mampu memandang, tidak mampu melihat keaiban bila dalam memandang sesuatu didasari oleh perasaan senang dan menginginkan sesuatu tersebut. Yang keaiban ni handu. Dia tengok senang ke sesuatu, handu hatai hanagat bak sesuatu yang. Maka haba pensyair yang li pensyair gekenyan mungkin dalam persoalan yang lain, persoalan bak orang megasih atau bak orang mencinta, oleh ulama sufi gehu kerana persoalan tasawuf dalam rangka membersihkan jiwa. Dipakan tanya terikat dengan nafsu, karena ridha tak taat ke nafsu, senang tak hati di ke nafsu. Jadi menyata pandang nafsu dengan pandangan kesenangan, tentu tumpul pandangan tanya terhadap keaiban dari nafsu itu sendiri. Wa adamu ridha anin nafsi ala aksi hadza, tidak senang, tidak restu daripada nafsu atau sebalik ini. Ya benar, senang ke nafsu melazimi kepada tertutup keaiban nafsu. Artinya tidak senang ke nafsu melazimi kepada terbukanya keaiban nafsu. Karena sifat manusia baru menjauhi nampak keaiban, nampak cacat, nampak tidak bagus, yang mendorong tanya untuk menjauhi. Yang nampak bagus, yang biasa mendorong tanya untuk mendekati, kan menjauhi. Jadi tidak ridha pada nafsu atau sebalik ini. Li'anal amda, karena hamba ketika itu tidak ridha, tidak senang, yattahim nafsa, mencurigai, menuduh, tuhmah, mencurigai atau menuduh akan nafsunya si hamba. Wa yatatallabu uyubaha, dan mencari dengan cara kuat atau dengan cara paksa akan aib-aibnya nafsu. Wala yaqtaru, dan tidak tertipu hamba dengan apa yang nampak dari luar dari nafsu tersebut, baik itu taat wal inqiyad dan tunduk patuh. Karena naluri tanya manusia, menyo ada yang hana tak senang, nyo biasa tak curiga. Jangan-jangan letak pun terkedi ni, jangan-jangan. Ni nyo pasti ana maunya yang hana tulus ikhlas, tapi nyo urang dah senang, yang tak anggap tulus sih, padahal bebu hana tulus. Tapi nyo urang hana tak senang, gerak-gerik ji selalu tak pantau, nah hal-hal pergerakan ni yang membuat tanya selalu curiga ke ji. Yang karena dasar hana senang, minta-minta uap pun. Nama saja dia minta-minta uap, tujuh minta alasan. Yang lagi yang dengan nafsu tanya harus tak minta uap, tak senang ke ji. Jangan tihu tanya tanpa tak sadari kepada lembah kegelapan, tihu tanya ke jurang kemaksiatan. Dia harus tak curigai. Yang dia tanya hana senang ke nafsu. Dia bisa membuat kitanya selalu curiga nafsu, tuhmah dan mencari keaiban. Dah tertipu dengan apa yang nampak dari zahir nafsu. Dia lahir tak tuntun tanya untuk jak berjamaah, lahir tak di dorong tanya untuk bersedekah. Ambil tertipu dia, ambil dia dah fikir nak surah dekah habis tahan. Kaget tahan nafsu, berarti dia arah tanya kepada kebaikan. Bisa-bisanya jebakan lah kan. Maka puna berah agak layak taru hang lebih tertipu dengan pu yang nampak daripada taat dan inqiyad yang tunduk dan patuh. Kama kila fi syatril akhir, sebagaimana nak dipegah oleh orang bab syatar akhir. Nazam atau bait yang saboh banja yang na dua boh syatar ke, syatar yang juzu. Dah tak model bait dia kena putuh buat tengah kan, ngetanda dengan bungong biasa. Yang siblah banja yang kun syatar awal, siblah banja tu kun syatar akhir. Ti ainur ridha an kulli aibin kalilah no na siblah tu kan.
kalau mabih ketuli. Lagi dikatakan pada syatar yang akhir dibanggakan kama anna ainas sukhti tubdil masawiyah. Sebagaimana bahawa sungguh pandangan amarah, pandangan yang didasari rasa marah atau tidak senang, tubdil masawiyah, menampakkan ia akan keaiban. Jadi pandangan ridha daripada tip-tip aib tempui saja. Sebagaimana bahawa sungguh pandangan kemarahan menampakkan akan keaiban. Faman radhiya an nafsih, maka barang siapa ridha daripada nafsunya, istahsana halaha, niscaya menganggap bagus akan halnya. Tanya menyorida senang kepada nafsu dro tu, yang tanggap hal kitanya hana yang buruk, gak tapi mental kitanya, kondisi spiritual kitanya tanggap biasa-biasa dalam kondisi yang bagus, hana kondisi yang jelek. Yang metanya ridha ke nafsu. Wasakana ilaiha, merasa tenang, tentram, sukun, merasa tenang ia atau tentram ilaiha kepada yang nafsu. Yang menyorong ridha kepada nafsu roh. Waman istahsana hala nafsih, dan barang siapa menganggap bagus akan kondisi hal gatnyan, mental gatnyan, wasakana ilaiha, dan tentram tenang gatnyan kepadanya nafsu, istaulan alaihil ghaflah, niscaya menguasai di atasnya man tersebut oleh sifat ghaflah. Apa ghaflah? Iaitu ihmalul hukuk, mengabaikan segala hak-hak, baik perkara wajib atau perkara sunat. Tanya menyata anggap hal dro tu kaget dan merasa nyaman, merasa tenang kepada nafsu roh tu, nyatanya akan dikuasai oleh ghaflah. Makna ghaflah ihmalil hukuki mandubah atau wajibah, mengabaikan hak-hak baik sunat ataupun wajib, dengan cara istirsal, tak pelih roh beserta dorongan-dorongan hawa nafsu. Sebab tak anggap roh termasuk dalam kelompok orang baik. Jadi kakak mau berturut syahwat dan karena hana ada curiga ke syahwat, hana ada tuhmah ke syahwat. Yang medanya merasa sukun, merasa tenang, merasa tentram kepada syahwat, kepada nafsu. Istaulan alaihi ghaflah, akan dikuasai di atasnya oleh ghaflah. Wabil ghaflah, dan dengan sebab dikuasai oleh ghaflah, yang sarifu kalbu anitafakkud wal mura'ah li khawatir, berpalinglah hati seseorang daripada tafakkud. Tafakudnya mutawa'ah dari fakada. Fakada dia kan hilang. Tafakkud dalam kamu mencari. Karena lazim waktu tanya nak merasa hilang, dia nak cari. Hana ada cari berarti hana merasa kehilangan. Kata fakudnya mencari sesuatu yang kata rasa hilang. Menyotanya ati ka dikuasai li ghaflah, ati tanya hana ada fakud li, hana li mencari, tenang mentang dah fikir hana kondisi yang buruk bak jiwa tanya god mendung. Berpalinglah hatinya daripada tafakud, daripada mencari, wal mura'ah, dan menjaga li khawatiri, bagi goresan-goresannya hati. Wate ati tanya hana li tasers atau tacari tentang sifat-sifat yang tidak baik dalam hati, dan hana ada perhatikan li goresan-goresan hati, konsekuensi ji atau dampak ji apa? Watasuru hina izin dawai syahwat. Maka tasuruan prokui pupo yang sace sara ubaran nak ini. Yang tadi saya sudah suruh. Berterbangan. Dibangkit aja. Maka dibangkit ketika itu, maka bangkitlah ketika itu dorongan atau motivasi syahwat alal amdi di atas hamba. Jadi inti pertama dia tanya baik ridha ke nafsu. Menyatanya ridha ke nafsu akan tak anggap baik kondisi mental tanya. Kondisi mental spiritual tanya tak anggap biasa-biasa atau baik-baik saja. Tinggal tanya orang yang apa kabar, baik-baik saja. Dia tanya mbak kondisi nafsu, apa kabar kamu nafsu, baik-baik saja. Ditanggap nafsu tanya baik-baik
baik-baik saja padahal tengah mengalami sakit. Tapi tak baik-baik saja. Watai tak anggap nafsu tanya baik-baik saja, dikuasai jiwa tanya oleh ghaflah. Di mengabaikan segala hak-hak baik itu wajib ataupun sunat dengan lebih mendahulukan kepentingan hawa nafsunya ghaflah. Watai kad dikuasai oleh ghaflah, hati tanya berpaling daripada melakukan pencarian dan memperhatikan goresan-goresan hati, apakah goresan tersebut mengarahkan kepada kebenaran atau tidak. Hanai je terpulih latih, hanai kontrol terpulih latih. Kenapa? Tak anggap benar baik-baik saja kah? Ia tanya ngan pu masa tanya udah lah rantau, ada telefon urang isi di kampung. Kibang keadaan abu, kibang keadaan ayah, sehat alhamdulillah. Yang kan ada yang lain juga. Ana program wopi, na program won untuk raya tu. Kibang ada telefon kibang keadaan ron ayah, urang sehat no. Kalau malam hanai tim tengok. Yang pas ke mana urangnya juga tak tak sawu kat yang tanya ngan nafsu tu lagi yang sinan mengaikun le ate tanya nafsu baik-baik saja, yang berarti ate tanya tidak akan tafakkur, tidak akan mencari, memeriksa, tidak akan memperhatikan goresan-goresan nafsu. Wate ate yang atenya geperah ikut sebagai raja, hana dikontrol le nafsu, pada suruh hina izin dawa isyahwat al-abdi. Maka pada suruh bangkit ketika itu oleh dorongan syahwat hati hamba. Karena hati laksana raja, lagi raja hantam gak kontrol daerahnya ngana. Mesti na daerah-daerah mesti lagi model pu deh. Kampung ron mata ni samantara dia mesti. Dia ni samantara, mesti raja atau kepala daerah hantam ge bigede rakyat ke pu yang ngelak dia kah. Belah ganja-ganja keroi. Anak semua begini, budak fikir mana. Yang menansid. Jadi nafsu tanya yang naik kontrol liati, yang naik kontrol liati ibadah dorongan syahwat ba nafsu benar. Yang didorong syahwatnya nanti hamba. Walaisa indahu minal murakabah wa tadzkir ma yadfa'uha bihi. Dan tidak ada di sisinya hamba daripada murakabah dan tadzkir barang yang dapat menolak akannya dorongan syahwat. Barang yang dapat ditolak oleh si hamba akan dorongan syahwat bihi dengannya barang. Sementara kerana itanya tak anggap nafsu baik-baik saja, alnian ati tanya hanali dikontrol nafsu sehingga dorongan syahwat ka dibedah ka kuat. Sementara itanya hana murakabah berarti menganggap diri selalu ga awasi oleh Allah. Tak anggap tanya na CCTV rata sago pun dan pubutnya ga awasi oleh Allah. Yang murakabah yang pitan maknanya tadzkir, urang pingat pitan hana mursyid hana guru yang pingat. Berarti sesuatu yang dapat mendafa mendorong katanya untuk baik dapat turut dorongan syahwat hana katanya. Dia kan gayung bersambut itulah je kan. Pun dia tak anggap draw tu baik-baik saja, alian murakabah dan tadzkir pitan kau bebas aja. Tapi dia tak anggap nafsu baik-baik saja, tapi nak murakabah ataupun nak urang pingat-pingat, nak syekh nak mursyid yang bisa terdapat dorongan syahwat dengan gara-gara tadzkir, dengan gara-gara murakabah. Nya murakabah dan tadzkir pitan. Dan tidak ada di sisinya, padahal tidak ada di sisinya daripada murakabah dan tadzkir itu barang yang dapat menolak ianya hamba akannya dorongan syahwat dengannya barang waya keharuha dan menguasai ia akannya dorongan syahwat. Maka watehana atanyan hana murakabah dan tadzkir. Sementara dorongan syahwat menolak bangkit, kekuat ke ibadah. Fatasiru syahwat ghalibatan lahu bisababi zalika. Maka jadilah syahwat itu yang mendominasi baginya si hamba dengan sebab demikian. Ghalibah dikuasai, didominasi. Berarti tanya kerana hati sebagai raja menahanai kontrol le, ka didominasi le syahwat. Watai ka didominasi le syahwat. Wa min ghalabatihi. Apa dampak syahwat mendominasi nafsu kita? Wa min ghalabatihi syahwatihi, dan setengah daripada efek atau faedah, efek daripada dighalabahnya hamba oleh syahwatnya si hamba, waqa'a fil ma'asi wa man kan min wa man ghalabathu syahwatu, dan siapa saja yang telah mendominasi akannya oleh syahwatnya, niscaya terjerumus ia dalam kemaksiatan pasti, tidak mustahil. Yang kali gatum kadimah mulai dari likat benar.
mana kun ana pegah dah surah dah kubra kan, ana pegah dah natijah kan, enggak kan. Wa aslu dzalika kullu, punca demikian seluruhnya itu ridha seseorang daripada nafsunya. Yang punca memandum karena ridha ke nafsu. Watai tanya ridha senang ke nafsu, hana dah curigai. Watai hana dah curiga, hana pernah dah periksa kesalahan dan kekurangan ji. Kan? Wa man lam yarda an nafsih, dan siapa saja yang tidak ridha daripada nafsunya, kebalikan iaitu lam yastahsin halaha, niscaya tidak pernah menganggap bagus akan mentalnya, akan kondisinya. Walam yaskun ilaiha, dan tidak pernah merasa tenang atau nyaman ilaiha kepadanya nafsu. Wa man kana bihadzal wasfi, dan siapa saja yang ada dengan ini sifat, tidak menganggap baik kondisi mentalnya dan tidak merasa tenang kepada nafsu, kana mutayaqidan mutanabbihan litawarik wal awarid. Ada orang tersebut mutayaqidan, selalu waspada atau jaga, mutanabbihan, memberi perhatian, tanabbuh, jaga, mutanabbihan, memberi perhatian, litawarik wal awarid, bagi sifat-sifat yang kemungkinan tawarik datang atau lalu, wal awarid dan datang, lalu dan datang. Tawarik kan tarik jalan, tawarik bukan tawarik kerana sifatnya kan sifat melekat batanya, yang kapan-kapan bisa datang menghantam jiwa tanyo. Untuk tawarik sebabkan sifat yang melekat. Dan lawan daripada tawarik atau awarid, lawan di lawazim, sifat yang melekat. Sifat melekat lagi panjang hitam putih yang sifat lawazim kan. Yang awaridnya yang sifat yang bisa datang bisa hilang. Itu lagi amarah yang awarid ke. Dia ada kapah dalam kerana mengehli. Hasad dengki yang awarid. Kerana ada bagop kerana bagopnya hana li hasad. Atau ada hana bagopnya enggak ada bagop sama agaknya hana li hasad. Jadi tipu-tipu yang hana bertahan itulah haji ya kan awarid atau tawarik. Tipu-tipu yang bertahan atau melekat bak jiwa atau bak tubuh tanya ya kan lawazim. Jadi orang yang hana menganggap bagus kondisi mental gaknya, dah hana merasa tenang ke nafsu, nyan gaknya mutayaqidan mutanabihan, selalu memperhatikan, selalu mewaspadai sifat-sifat yang bisa-bisa datang terhadap nafsu gaknya, yang bisa menyerang nafsu. Wa bitayaqud wa tanabbuh, dan dengan terjaga dan memberi perhatian penuh kepada nafsu, selalu ta'awasi ji, yatamakkanu min tafaqqudi khawatiri wa mura'atiha. Kemungkinan ya seseorang, ada kesempatan ya seseorang daripada mencari goresan-goresan hatinya dan memperhatikannya goresan hati. Selalu dah cari. Ini istilah bak orang puan ngenet na searching sabi, pencarian sabi. Dia masa ada yang berlera tu bak Google ta searching nan. Lamahan ada rumput kan dia alih searching ah. Orangnya hana searching hati kan. Nafsu kan ge periksa tapi ge cari tapi nalan sagotah kadang. Hidup sifat-sifat yang hana agaknya. Ni hana biarkan nan. Hangga pelih angin ni ke matace. Jadi medanya selalu mewaspadai, yang ditanya nak kesempatan atau mungkin tu dah lakukan pencarian terhadap goresan yang dalam hati dan tak perhatikan di. Ketika demikian selalu tak awasi, selalu tak cari-cari, takhmadu niranu syahwat, padamlah api syahwat. Dia hanya nampak bedah. Hanya nampak bedah. Api syahwat yang membara, yang membakar semangat tayang. Gadah padam, hanya nampak bedah kerana saat tak cari, tak ada tak rumpak, tak kai cunggok, tak tegan li. Ni hanya nampak raya, tak kai cunggok, tak tegan li dah gidam dan tanau. Fala yakunu laha alaihi ghalbah wala quwwah. Maka tidak ada bagi nafsu di atasnya si hamba itu ghalbah, mendominasi, dan tidak ada kekuatan. Hai rumpak berkembang biak lah bab. Baru nak leboh kata tiga ni li. Tu naik bedah li leboh kata tiga ni li dalam tanah. Di hai rumpak mendominasi hana kekuatan. Fayat tasiful abdu, maka ketika itu bersuasahlah hamba bisifatil ifah, dengan sifat ifah. Arti sifat ifahnya yang merupakan konsekuensi atau dampak dari kitanya memberi perhatian penuh kepada nafsu, tidak membiarkan nafsu
berkembang. Di ujung ji dampak ji mendapat sifat ifah. Fa idzan sara afifan, maka ketika itu jadi si hamba tadi itu afif. Orang yang memiliki sifat ifah kena afif. Kana mujtaniban, afifan yang ada ia mujtaniban likulli manahahullahu an. Afif yang ada ia itu menjauhi bagi setiap apa yang dilarang akan oleh Allah padanya. Muhafizan ala jami'i ma amarah, lagi menjaga di atas seluruh barang yang perintah oleh Allah akannya si hamba bihi dengannya barang. Hadza huwa makna ta'an. Ini itulah makna ta'an bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi makna ta'an ke Allah angka afif. Mana afif tak perji'uh pu yang gelarang, tak pubut pu yang suruh. Yang mana afif? Hotel kita tanya ka bersifat dengan afif baru nah hasil makna ta'an. Wa aslu bermula punca atau pangkai ini seluruhnya ada muridahu an nafsi. Itu tidak ridanya seorang daripada nafsunya. Hana senang, hana memperturut, hana merestui nafsu. Angin pangkal je. Fa idzan yauja dimulal Ibnu Abbas, maka ketika itu la syai'a aujab alal abdi minal ma'rifati bi nafsi. Tidak ada sesuatu yang lebih wajib atas hamba daripada mengenal dengan dirinya. Pertama tahap ialah yang hanjit han kepada ahli Ibnu Abbas tanya Datu Soro. Makna Datu Soro yang ke terjauhi nafsu. Baik tanggap nafsunya baik-baik saja. Timnya tanya tanggap nafsu baik-baik saja berarti hana Datu Soro. Maka makna makrifah nafsi ni kan dusonan depak kampung tujuan pajan tanggai lahir kemenan. Makna makrifah bi nafsi Butatu pura tu, pu didominasi oleh nafsu, pu getanyo yang mendominasi nafsu. Pu nafsu mendominasi tanyo, pu tanyo mendominasi nafsu. Pu tanyo yang perintah nafsu, pu nafsu perintah tanyo. Yang mana butatu soro tu. Dan lazim daripada demikian nyokai tu soro ada muridha anha, analis senang atau analis ridha daripadanya nafsu. Wabika dari tahakkukil abdi fi ma'rifati nafsi yasluhu lahu halu wa ya'lu maqamu, dan dengan kadar memastikan oleh hamba pada mengenal dirinya yasluhu patut baginya hamba oleh halnya dan tinggi oleh makamnya. Sejauh mana kitanya mengenal diri? Mengenal diri kata artinya mengenal, mengetahui, mewaspadai nafsu apakah mendominasi kita atau kita mendominasi dia. Yang makna makrifah nafsi. Kata yang mana dalam pun. Sejauh mana kita mengenal diri, sejauh itu pula hal bagi kita yang patut, hal yang pantas bagi kita. Atau beda hal dengan makam. Ini makam posisi. Karena sairin orang yang melakukan perjalanan spiritual menuju kepada hadrah ilahi. Dalam melakukan perjalanan ibarat orang musafir. Tentu punya stasiun itulah makam. Tanya nak taik di Tapui tajak Medan, na stasiun Iluk, na stasiun Ilamsa, na stasiun Kuala Simpang. Yang stasiun-stasiun dalam perjalanannya itulah makam. Di posisi kita dalam melakukan safar atau melakukan rihlah, sebab Nabi istilah lika dengan ar-rahilun, orang yang berangkat menuju kepada Allah. Mereka punya stasiun-stasiun tempat pemberhentian. Yang kira akan makam. Menyohal halnya kondisi mental sisalik, kondisi mental spiritual kita dalam melakukan perjalanan menuju kepada hadrah ilahi. Tentu kondisi mental tanya kan berubah. Agak ibarat orang dalam perjalanan. Nah kondisi mental nanti bangka poda belah kada ke madepir ke pedang hai pajabu. Dan orang candu kopi bangko dipluh ke hawa kopi. Ibalem dari bunga kata jah ada undang dah kopi le ni apa. Nya kan hal. Kita dalam melakukan perjalanan nah hal tu. Saat itu suruh hantar motor bantu selawahmu mudah yang hal sih. Kamu mudah tu selawah. Yang hal sih. Orang yang melakukan suluk kepada Allah lagi yang si nahal dan makam. Tiba nampu buat rahal atau makam. Biasa lang kitab dah tahu kan ahwal jamak pada hal atau maqamat jamak pada makam. Yang lagi yang gambaran ji halnya kondisi mental kita mental si salik, makam yang
tempat pemberhentian, stasiun-stasiun. Jadi makam kedudukan etna katru. Lah melakukan perjalanan ho katru tanya. Salah iwet simpang re baksat. Kemudian bisa jadi. Bisa jadi kan nek jak mesti ho nek jak melabu. Ujak dalam lo nah. Tu dia salah gewit. Re gede tiro tu bila benun lam. Dia empat gede teringading dia. Ana tok dan seo garuk teringading nah. Jadi orang yang melakukan suluk menuju pada Allah kan si hantruk bak makam yatanya matrek dia likut lam. Ni kamu gambaran kan? Itu bingung pulam bamban bu kita hitam begini. Kalau dalam kitab tafsir kan ada pegah pu ahwal-ahwal makam kan. Di sedikit gambaran je lagi kan kira-kira. Sebab ia sama kan perjalanan menuju ke Allah sama lagi perjalanan di dunia. Tanya perjalanan di dunia na ahwal, na hal, na kondisi mental tanya berubah-ubah. Han lagi tersebi kita tubi rumah kok segar semangat tu. Bantruk gede en ie selawah kam lai mumang le reneng. Nya mi han apa ju rumah meto ipa mutah kan mek reneng pilih. Nai reneng tok nak truk tingkat ipa mutah. Ana bantruk banda kadu de kadai pedang pajabu le. Yang mandum ahwalan hal berubah. Yang dua orang perjalanan hana piu-piu hana tamano kan karisih tu hana mangat le badannya kibal hana tepat dah minta tempat le tamano le ampa. Nya kali kit dari bajai kedua orang nang ento-ento. Yang kan hal mandum kan ahwal tanya. Digam kan. Jadi kena berahna bikadri tahaqquqil abdi fi ma'rifati nafsih yasluhu lahu halu wa ya'lu maqamu. Dengan kadar memastikan oleh hamba pada mengenal dirinya layak atau pantas bagi hamba oleh halnya dan naiklah makamnya. Jadi naik makam berpindah tengok dari stasiun satu ke stasiun selanjutnya atau berubah tengok dari satu mental spiritual kepada mental spiritual yang lain yang menurut Dumna Taturidro. Pu makna turidro Dumna Tatupu dro tepu dikuasai oleh nafsu atau hanya dikuasai. Waqad warada anil kibar wala immah al akhyar dan sungguh warid daripada pembesar-pembesar dan a'immah akhyar, imam-imam yang pilihan, imam-imam yang orang terbaik akhyar. Minal kalimatil al mutadzaminah nibak kalimat-kalimat yang kandung li aibihim bagi keaiban mereka itu yang dikandung bagi menganggap aib mereka itu linufusihim bagi jiwa mereka itu. Letadum kalimat ucapan-ucapan, nah kalimat ucapan pembesar sufi yang oleh mereka menganggap nafsu mereka aib, menganggap nafsu mereka kurang. Waktu hamah minhum dan menuduh atau mencurigai minhum daripada mereka itu laha baginya nafsu dan tidak ridha restu mereka itu anha daripada nafsu. Yang ucapan-ucapan pembesar tasawufnya akesar min ayyuhsa lebih banyak daripada bawa dihetongkan. Ida nak bilang mertuh ribuan nak ita bilang. Oh ita bilang tertuh mantang le lambaknya. Le tat-tat haba ulama-ulama sufi dan pemimpin pembesar-pembesar sufi yang dari haba orangnya dapat terpahami yang maknai kandung. Yang dari haba orangnya dapat terpahami bahawa orangnya gak anggap nafsu orangnya sabah keaiban. Dicurigai terhadap nafsu dah nak senang ke nafsu. Yang narid-narid ulama sufinya menyata nak bilang dumna tabilang mantang lebih hembak yang tabilangnya. Tu tabilang nak tertobok. Pegang buku itu 100 kalimat atau ucapan-ucapan pembesar sufi. Tapi yang gemari mantang lebih mak tertuhnya. Yang mana aksar min ayyuh yusab. Walidalik karena itu kala Abu Hafaz radhiyallahu taala anhu malam yattahim nafsah ala dawamil awqat walam yukhalifha fi jami'il ahwal walam yajriha ila makruhiha fi sairi ayyamih kana maghruran. Kena Abu Hafaz barang siapa tidak mencurigai akan nafsunya di atas dawam awqat, di atas kekal wate-wate, di atas selalu sepanjang waktu. Walam yukhalifha dan tidak menentang akan nafsu pada seluruh kondisi. Walam yajriha dan tidak memberlakukan akannya nafsu ila makruhiha. Yujri ijra, masdar ijra kenjariun. Ijra tidak hanya ipu berlaku akannya nafsu kepada perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu pada sepanjang harinya. Ada orang tersebut itu tertipu. Jadi
kriteria orang tertipu menurut Abu Hafaz, orang yang hana pernah mencurigai nafsu sepanjang watai kan. Hana pernah getentang nafsu sepanjang kondisi kan. Dah hana pernah gehu. Oh kan yujri betian kadi dalam lain makna. Ya jurru tarik naji. Walam ya jurraha. Ia makna ia panena tetap tat. Ya hoy item ni laulai dia kata ho. Nanti idang gero yang per dia ni dang. Ya jerikan, ti yang betul jaru. Nah, ya juru nak tarik urang bak sah dia. Ditarik akan ngon nika nah, tarik ngon tengok sembahyang sira lika kan ditarik ngon nika mangat nangon. Kan jaru jarrah. Ya jurruhu. Walam ya jurraha, dah hanai tarik akan nafsu, hanai hu wa nafsu yan ila makruhiha, kepada perkara-perkara yang dibenci li nafsu pada sepanjang harinya. Ada orang tersebut maghrur, tertipu karena menganggap drogah biasa-biasa mentang atau baik-baik saja. Wa man nadhara ilaiha bi istihsani syai'in minha faqad ahlakaha. Dan barang siapa memandang kepadanya nafsu dengan menganggap baik sesuatu nibaknya nafsu, maka sungguh telah membinasakan ia akan dirinya. Ditanya meda pandang nafsu baik-baik saja, ditanya kada binasa rot. Bab Nabi kan leh perkara dia yang membinasakan kan. Syuhun muta' apa syuhun mutba'? Syuhun muta', hawa mutba', ijabul mar'i binafsi. Ya kan? Kikir yang dituruti. Anam belum ya? Hawa mutba', hawa nafsu yang diikutkan. Ijabul mar'i binafsi, merasa kagum seseorang dengan dirinya. Yang salasun muhlikat, 3 perkara yang dapat membinasakan. Maka orang yang memandang dirinya, nafsunya baik-baik saja, sama dengan membinasakan dirinya. Kaifa yasihu li akil, dan bagaimana sahih atau benar bagi orang yang mempunyai akal oleh ridha pada nafsunya. Dengan cara lagi tanya orang yang nak akal, yang nak tak mikir, merasa restu atau senang ke nafsu. Wal Karim Ibnul Karim, bermula orang mulia ni orang mulia. Yaqulu gekun wa ma ubari'u nafsi, aku tidak membebaskan akan nafsuku. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu banyak sekali memerintah dengan berbuat jahat. Al Karim Ibnul Karim, maksudnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Al Karim, orang mulia. Ayah Nabi Yaqub orang mulia sid. Makakan Al Karim Ibnul Karim. Yang bahasa-bahasa mana dalam kitab ilmu balaghah sering. Al Karim Ibnul Karim ni. Yang biasa ke nabi-nabi. Biasa nabi-nabi awal kan orang syik ke pi nabi sid. Nek pi nabi sid. Ni yang maksud le tengkuno Al Karim Ibnul Karim, iaitu Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf nagakeun wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Karena saat geperdaya le Zulaikha kan gekeun le Nabi Yusuf ilung hanlum pubut atayan supaya mangak gedepu le tuan long le majikan lon. Karena Zulaikha kan permoh Said kan. Karena Yusuf kan geblo li raja Mesir atayan. Mangak gedepu le tuan lon le majikan lon bawa lon hanlung khianat gatnyan. Menyo dalam keadaan gaib atau di luar broken di budak di belakang, saatnya di belakang. Supaya mangak gedepu le majikan le tuan lon bawa lon hanlung khianat gatnyan di belakang kan gatnyan. Kun le Jibril dalam tafsir yang mana salah yang dengar long. Man droba tesaan ni tarik ilu wira ke hana rencana kan. Drok genam tu bahasa tanya. Kan gerupah kan li Zulaikha. Maka dia nak tegur Nabi Yusuf man fala tuzakku ampusakum. Babak pegah yang long halum pubut zina yang ga ajak li Zulaikha untuk baik long khianat tuan lun di belakang kan. Jadi seolah-olah kan menganggap diri ka bersih. Menganggap diri ka bersih dari dorongan nafsu. Sehingga datang teguran, jangan kamu menganggap bersih diri kamu. Fala tuzakku ampusakum. Maka lingan gelanjut tit habanya oleh Nabi Yusuf. Ni kan datang teguran meno, kerana seolah-olah menganggap
diri bersih, gaan hangga khianat ke majikan atau ke tuan ke di belakang tuan, seolah-olah hana keinginan membacut. Udah kun lawan Nabi tu wa ma ubariu, hailung hana long lepaskan akan nafsu long tetap je mengajak kepada berbuat jahat. Ya, enam patra yang kita coy kemah lagi tanya, berarti dum sira Nabi mentang tidak pernah menganggap bahawa nafsu beliau juga memiliki keaiban, mengajak kepada kejahatan. Sehingga hendak peluh nafsu kan. Mana la ubariu tetap kepedalih ke nafsu. Tidak aku lepaskan, tidak aku bebaskan akan nafsuku. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu tetap banyak mengajak dengan kejahatan. Yang dum Al-Karim Ibnul Karim. Pula yang katanya yang kan Al-Karim. Lebih-lebih harus selalu tawaspadai dan tak curigai kepada nafsu. Wa qala aidan kun pula Abu Hafaz, semoga ridha dari Allah padanya, mundu arba'ina sanah i'tikadi fi nafsi anna Allah yanzuru ilayya nadra sukhti wa amali tadullu ala dhalik. Semenjak 40 tahun i'tikadku pada nafsuku, sungguhnya Allah memperhatikan kepadaku akan pandangan marah, dan bermula amalku itu menunjukkan di atas demikian. Ni peloton yang ibadat ganggap nafsu gaknyan Allah pandang gaknyan dengan pandangan amarah. Yang dum gaknyan ibadat cukup 3 Abu Hafaz, tapi gak anggap nafsu gah na bere. Ya Allah kadang gekalan long pandangan amarah. Wa amali tadullu ala zalik, perbuatan-perbuatan lu menunjukkan hati demikian. Karena amal-amal yang bisa menunjukkan kiban kondisi hati, karena amal pada zahir badan yang cerminan dari kondisi hati. Yang inti tamak suinan ni begah seperti pembesar ulama sufi urunyan tetap gak anggap aib nafsu dan dicurigai ke nafsu. Wa qala Junaid radhiyallahu taala anhu, la taskun ila nafsik, jangan kamu merasa tentram, merasa tenang kepada nafsu kamu. Wa indamat ta'atuka laha ta'atuha laka fi ta'ati rabbika, walau lamalah taat nafsu bagi engkau pada taat Tuhan engkau. Walau tanya dalam kondisi taat atau dalam kondisi ibadat cukup trip kah, tetap hanggebi merasa aman, merasa tenang kepada nafsu. Tabi-tabi giyu waspadai, tabi-tabi giyu curigai nafsunya. Baik merasa tenang, baik merasa nyaman dengan nafsu. Walau nafsunya kait taat tanya dalam rangka tanya taat ke Tuhan ke sekian trip. Itu ruti makna taat ni. Itu ruti kiban yang getanya ibadat dituruti nafsu. Wa betap menan hangga bi percaya. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, kan Abu Sulaiman Ad-Darani semoga ridha Allah padanya, maraditu an nafsi tarfata ainin, hana pernah lun ridha daripada nafsu lun akan sekejap mata. Sekelip tarfah. Sekedip mata. Wa yuka ansari as-sakti, dan dikayahkan orang daripada Sari as-Sakti semoga ridha Allah padanya, annahu qal, sungguh Sari as-Sakti berkata, inilah andura ila wajhi fil yaum kadza kadza marrah akhafatan ayakuna kadiswadda lima akhafu minal uqubah. Sesungguhnya aku perhatikan kepada mukaku pada satu hari sekian kali, karena khawatir bahwa ada sungguh hitam ianya muka, karena barang yang aku takutkan akannya daripada siksaan. Yandu mengaian gewaspadai takut na amalan yang yahna betul yang mendapat siksaan Allah. Jadi ditiura geuli bak wajah puna meri berubah, puna hitam. Takutnya maka hitam kena kutukan kadangan. Ya ke? Ya ke dia dah hana hitam dan minta cara hitam, tak apa macam sih tu. Jadi ulama dah tahu awak ya ke hitam wajah. Ya takutnya ukubah siksaan dari Allah. Sehingga perhatikan dalam tiura mentang teruk sekian kali perhatikan wajah ke puna hitam atau hana hitam. Waqala aidan dan kun Sari as-Sakti pula semoga ridha Allah padanya, minan nas nasun law mata nisfu adihim ma in zajara man zajara nisful akhar wala asabuni illa minhum. Sebahagian pada manusia itu ada manusia seandainya mati setengah dari salah satu mereka itu man zajara,
niscaya sungguh tidak tercegahlah setengah yang lain. Wala asabuni illa minhum, dan lun hana lun hetong akan diri lun kecuali sebahagian dari mereka itu. Ini berah hana kelompok manusia yang seandainya jih mati orang lain, iji hana merasa tercegah. Namun hana merasa tercegah, hana je kepelajaran. Inzijarnya tercegah. Otena tapubut sabuh kesalahan, takalon gop mati tingkat keror sabuh saat tinggal bakal lagi agaknya. Tercegah tanya daripada abut amalan yang hanagat benar. Ini makna inzijar. Nah, sebahagian manusia berahli sari asaketi yang hanjik ke pelajaran temati urang. Yang menyamati di tengah dari salah satu kelompok orang yang hanjik ke tercegah di tengah yang ketinggalan lain. Yang berah kegau kan? Mampu yang anggap roka aman. Hana asyid wala asabuni lo hana lo anggap akan diri lo kecuali tengah mereka itu. Tira hana anggap aman dengan anggap nyolong kadang termasuk dalam manusia yang degedi mati kaum long di tengah hanjik pelajaran gelung tang gesot hanjik ke berubah. Tigaan mantang hana anggap aman curigai ke nafsunya yang maksud ni pula. Yang sebab dengan cerita masalahnya. Ila ghairi hadza, yang berdemba-demba haba pembesar-pembesar sufi, ila ghairi hadza, hingga lain ini. Nibat segala ibarat-ibarat as-sadirah yang timbul ibaratnya minal masyayikh pada guru-guru sufi. Semoga ridha oleh Allah Taala pada mereka itu yang ada ibaratnya fi hadzal makna, pada ini maksud. Kabihnya. Waqad alafa Syekh Abu Abdurrahman As-Silmi radhiyallahu taala anhu juz'an saghiral jirmi azimal fawaid fi uyubin nafsi wa kaifiyata mudawatiha falyanzur fihil murid. Dan sungguh ge karang oleh si Syekh kunyahnya Abu Abdurrahman As-Silmi, semoga ridha oleh Allah padanya, akan sebuah juzuk saghiral jirmi yang kecil bentuk, azimal fawaid lagi besar faedah. Nah, karang kitab oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Silmi yang kitabnya hana raya lipih, tapi faedah ji besar. Berkenaan dengan masalah pu kitabnya fi uyubin nafsi, pada aib-aib nafsu, wa kaifiyah mudawatiha, dan cara mengobatinya aib nafsu. Falyanzur fi, maka hendak melihat atau memperhatikan dalamnya kitab oleh si murid. Tanya yang kena iradah untuk berjalan menuju Allah atau iradah untuk marifah Allah, yang salah satu cara yang terbaik supaya mengatakan mengobati aib nafsu, mutalaah kitabnya yang sekarang oleh Syekh Abdurrahman As-Silmi. Wa kadzalika, demikian juga al-lafa qablah, naga karang sebelumnya gekarang li Abu Abdurrahman meno bihawaila mati oleh Imam Abdullah Al-Haras Al-Mahasibi akan satu kitab samahu An-Nasa'i, yang gebuhna li Abdullah Al-Haras Mahasibi akan kitab tersebut akan kitab An-Nasa'i. Mahasibinya imam fil fiqhi wa tasawuf wal hadis wal kalam, liletat bidang disiplin ilmu yang dikuasai dan menjadi imam dalam ikutan muslimin dalam fikih, hadin teh masalahnya kan, dalam fikih, tasawuf, hadis dan ilmu kalam. Nah, sekarang tahu kita yang ngebuhnan Nasa'i yang Abdullah Al-Haras Mahasibinya lebih hawailam ketimbang dengan kitab yang ditulis oleh Abdurrahman As-Silmi. Jama'a fihi, yang dihimpun oleh Haras Mahasibi dalamnya kitab Nasa'inya min ma'aibin nafsi wa kadaiha, daripada keaiban-keaiban nafsu dan tipu dayanya nafsu, wa kadaiha, dan perdayanya nafsu, wa ururiha, dan tipuannya nafsu, wa syururiha, dan kejahatannya nafsu. Akan dumna gehimpun jumlatan syafiyah, akan sabuh jumlah yang memuaskan atau jumlah yang tuntas. Apa makna syafi qati'? Jumlah syafiyah, jumlah qati'ah. Ni bahasa tanya menuntaskan, hana peleli ya mentalaah talain ka tuntas ina mendu. Yang makna jumlah syafiyah. Tadi nak kadang tabu kita yang berhubungan dengan An-Nasa'i li Haras Mahasibi yang inan gebahas tentang keaiban nafsu, cara memperdaya li nafsu terhadap kitanya, tipu daya ji, kejahatan ji, yang gebahas inan tabu jumlah yang ka menuntaskan atau memuaskan.
Wa nabaha fihi dan gebitai dalam liharas mahasibi dalam kitabnya ala sunani dirasatin afiyah, yang betul dirasahkan dah rasa alih kira betul kan dilikat ra ala sunan, sunan jamak pada sunnah, sunnah maknanya tarikah, cara. Dan gebitai dalam kitabnya nanti cara-cara dirasah latihan atau pelajaran. Gebitai dalam kitab ada cara-cara latihan afiyah, cara-cara melatih afiyah. Afiyah kan salamah, dan cara dalam selamat dro kitanya baik sampai dikuasai atau ditipu daya linapsu. Paneman cara-cara latihan afiyahnya ni bab barang yang ada artinya barang ulama-ulama salah utang yang saleh, cara-cara yang kagak amaikan li ulama-ulama saleh, ulama-ulama salafus saleh awai ridwanullah alaihim, ridha Allah di mereka itu. Paneman cara-cara yang kagak amai li salafun saleh minat taftish wa tafakkud wan nadar fima tasluhu bihi a'maluhum wa ahwaluhum wa anfusuhum, daripada taftish menyelidiki, periksa secara detail, taftish. Tafakkud mencari, wan nadar dan memperhatikan pada barang yang patut dengannya oleh amal mereka itu, ahwal mereka itu dan diri mereka itu. Wal muhafazah dan daripada menjaga ala tathhiril asrar, atau mensucikan hati, wal qulub mensucikan rahasia, wal qulub dan hati. Wal mubalaghah fil hadri min muhkaratid dunub, dan memaksimalkan balaghah fil hadri pada mewaspadai min muhkaratid dunub daripada yang remeh-remeh pada dosa kecil. Jadi naga karang sahabat kitab liharas mahasibi yang inan di samping ngebahas tentang keaiban nafsu dan cara memperdaya nafsu dan kejahatan nafsu terhadap manusia, juga naga pegah sunnah atau tarikah-tarikah, metode-metode untuk belajar atau melatih diri untuk afiyah, mangat selamat. Lagi yang biasa dilakukan di salafun saleh, iaitu orang yang selalu selidiki, cari dan genazar kiban yang kalayak dan pantas untuk amal orang, kondisi batin atau mental orang, dan dijaga tabi-tabi untuk kebusuci hati dan gemubalaghah, gemaksimalkan pada mewaspadai baik sampai terjerumus dalam dosa-dosa yang dianggap remeh atau dosa-dosa kecil. Waqad naqala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali qadasallahu ruha minhu faslan fi kitabih, yang benar kitab yang gekarang liharas mahasibi, dan sungguh nakal dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga dibersihkan oleh Allah akan ruhnya, akan satu pasal dalam kitabnya Abu Hamid, kitab Abu Hamid yang kitab Abu Hamid Al-Ghazali, iaitu Al-Ihya. Dalam Al-Ihya naga kutip haba haras mahasibi yang dalam kitab An-Nasa'i benar. Dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga dibersihkan oleh Allah akan ruhnya, minhu daripadanya kitab An-Nasa'i, akan satu pasal dalam kitabnya Imam Ghazali, iaitu kitab Al-Ihya. Wa'tamada fihi zikrahu bilafzih, dan berpegang le Imam Ghazali dalamnya kitab Ihya akan menyebutnya haba haras mahasibi benar, yang disebutnya dengan lafaz. Maksudnya nakal dengan makna, nakal dengan lafaz. Tidak kutip habagob na yang tamuraah makna tu, lafaz diucapkan menan, lafaz ada perbezaan yang maksud jih atau substansi jih lagi yang. Nah yang ada nakal habagob, tak kutip habagob persih lagi diucap, na beda bacut. Ya kun sebut bilafzih. Jadi le Imam Ghazali kutip haba haras mahasibi dalam kitab Ihya lagi lafaz diucap lagi yang. Yang mana wa tamada fihi zikrahu bilafzih wa nasi kitabih, dan dengan keterangan dari kitabnya haras mahasibi, kiban yang kitab haras mahasibi yang lagi sarih lafaz kitabnya juga tulis. Ba'daan asna ala muallifihi bima huwa ahluh, yang kutip haba haras mahasibi sesudah atau duluan bahwa memuji ianya Imam Ghazali atau pengarangnya kitab. Dipuja oleh haras mahasibi
baru kutip haba kalam-kalam hikmat dari Haras Mahasibi. Dengan puja hana lebay dari puja, hana berlebihan. Bima huwa ahlu, dengan barang yang dianya Haras Mahasibi itu ahlinya pujian, ahlinya barang. Makna bima huwa ahlu dengan pujian-pujian yang pantas. Sandang pujiannya leganya. Ada istilah lebay kan, lebay lebih banyak naji. Hati tidak puja gop kaidah hana pantas li, pujian yang tidak pantas. Ada yang hana bagaknya ndak pegah. Yang lebay kan. Dengan lebay kan apa? Epu bahasa man. Jadi le Imam Ghazali ke puja Haras Mahasibi hana lebay dalam pujian nya na. Nya makna bima huwa ahlu. Karena ahlunya makna je silah pantas. Nanti bayanan Abu Manakiban puja ahli. Makna puja bima huwa ahlu, puja dengan barang yang dianya Haras Mahasibi itu ahlinya barang. Makna je gepuja dengan sesuatu yang Haras Mahasibi layak untuk diterima sesuatu pujiannya. Pujian yang layaklah. Fabana lil jahil bihi ilmu wa fadlu. Maka oleh takalan keutamaan Haras Mahasibi yang dipuja oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, maka nyata bagi orang yang jahil yang belum gedepu so Haras Mahasibi dengan sebab pujian mana oleh mengetahuinya Haras Mahasibi dan kelebihannya, keutamaan yang Wakala maka kun Imam Ghazali pada haknya Haras Mahasibi ibangkeun wal Mahasibi rahimahullah taala hibrul ummah fi ilmil muamalah. Bermula Mahasibi semoga lebih rahmat akannya oleh Allah taala itu hibrul ummah. Hibrul ummah yang kasraha. Namanya al-alimus salih, orang alim lagi saleh, wa raisun min ru'asaiddin, pemimpin daripada pemimpin agama. Yakun hibrul ummah. Hibrul ummah yang berarti al-alimus salih wa raisun min ru'asaiddin. Orang alim yang saleh dan pemimpin daripada pemimpin agama. Menyona dia dan nyebut lang mukadimah kitab lagi lang rayah ni al-hibru yang lain makna. Yang hibrul ummah yang maknanya al-alimus salih wa raisun min ru'asaiddin. Yang al-hibru tu hana idafah pada ummah yang maknanya alladhi yuhabbiru fi ibaratih, orang yang bagus dalam ibaratnya, yuhabbiru yuhassinu. Dia boleh tu kala al-alamah al-hibru. Mana al-hibru ti gaknya sira ulama yang ada gekarang kitab ibarat gaknya tahsin, bagus ibarat gaknya, good ibarat. Yang al-hibru. Yang hibrul ummahnya naga ba sahabat tempat lain manaji al-alimus salih wa raisun min ru'asaiddin. Orang alim yang saleh dari kalangan umat watayan dan raisun min ru'asaiddin, pemimpin daripada pemimpin agama. Yang pujian Imam Ghazali kepada Haras Mahasibi. Hibrul ummah fi ilmil muamalah, pada ilmu muamalah. Ilmu muamalah maksudnya kan jual beli, bank rahan dia kanyan. Makna ilmu muamalah hamba dengan Khalik. Muamalah tanya dengan Tuhan. Muamalah bergaul, hubungan komunikasi atau hubungan tanya dengan Allah Taala kiban cara dalam tang ibadat, sejauh mana keikhlasan tanya, sejauh mana ikta bergeser tersingkirkan dunia sehingga tulus ibadat 100% ke Allah. Yang kan ilmu muamalah, ilmu yang membahas tentang hubungan tanya Khalik, tanya makhluk dengan Khalik. Yang mana ilmu muamalah, ilmu tasawuf lah istilah dia. Walahu sabku, dan baginya Haras Mahasibi sabku mendahului ala jami'il bahisin atas seluruh orang-orang yang membuat kajian tentang aib nafsu wa afatil amal, dan bahaya-bahaya atau penyakit-penyakit amalan, wa aghraril ibadat, dan tipuan-tipuan daripada ibadat. Jadi walahu sabku, digaknya yang lebih duluan, walaupun hayutat kitab yang gekarang lisa benar Abu Abdul Rahman As-Silmi tetap lebih hawai dileh Haras Mahasibi wa bisabkin haidun tafdila lagi Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Mu'ti,
Walau Hayyuta Alfiyah Ibnu Malik, tapi lebih awal Ibnu Mu'ti tu tulis. Nya walau Hayyuta ke puja guna kitab Abu Abdul Rahman As-Silmi, tapi lebih awal Haras Mahasibi tulis atau pegat kajian tentang aib-aib nafsu dan penyakit-penyakit yang timbul daripada amalan dan tipuan-tipuan daripada ibadat. Nanti bahawa bisakin haidun dafzila, anaknya lebih awal nanti pantas mendapat keutamaan. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya sangat dipuji Haras Mahasibi. Walahu bagi Haras Mahasibi itu terdahulu atas seluruh orang-orang yang mengkaji mana bahis tentang aib-aib nafsu dan penyakit-penyakit dari amalan dan tipuan-tipuan daripada ibadat. Wa kalamuhu jadirun bi ayyuka, haba Haras Mahasibi layak dengan bahawa diceritakan ala wajihi, dia tu wajahnya haba yang genaro menaji. Haba Haras Mahasibi layak dah cerita, ada pegah je genaro ka panjang ka kepanjang. Bila ia berkata ino nak habis berkata. Jadirun yaliku ni. Kan summa dzakarahu, kemudian disebut Imam Ghazali akannya habayan. Leu pegah layak tak cerita sebut je. Ada yang pegah le puturi le sebab menyo tatamong dalam sesuatu dengan basirah yang kan biasa adanya semangat. Tatamong dalam sesuatu hana basirah, hana semangat kan. Mana berah gaji dia kan ilmunya kan nama badi 10. Jadi kalau tak belajar kan harus tertupu le mabadi 10 ilmu supaya dia dapat pelajari ilmunya dengan nisyat, dengan semangat. Mana ada teori lah, mana semangat, mana ada pu faedah. Yang menansi Imam Ghazali kalau kutip haba Haras Mahasibi gebeturi le so Haras Mahasibian. Nang berarti haba agaknya layak untuk tercerita. Nang baru cerita. Supaya lebih awqa. Waqad kana awhadu zamani, nyakala ilmu, nyakali Haras Mahasibi. Dan sungguh adalah awhad zamani yang satu-satunya dalam zamannya. Ti hana tanding, hana pu saingan. Dan sungguh adalah satu-satunya dalam zamannya nisbah ilmu dan nisbah ibadat. Orang yang bak zaman udip gotnyan tok siro yang 3 ibadat dan gotnyan yang kuat ilmu. Wa nukhbatu awani war'an, dan adalah nukhbah awani. Nukhbahnya pilihan atau yang terbaik awan masa, dan adalah yang terbaik dari masanya nisbah war'a wa zuhadah dan zahid. So orang yang satu-satunya yang alim dan abid pada zamannya, alian yang terbaik war'a dan zahid pada masanya, Sayyidi Tuan Guruku Al-Haji Abu Abbas bin Amir, rahmat Allah di atasnya dan keridaan Allah. Yuksiru itu gepela li Abu Abbasnya minat tahrid daripada mengajak atau ajakan ala mutala'ati zalikal kitab, atih mutala'ah demikian kitab An-Nasaih yang gekarang li Haras Mahasibi. Jadi nasira ulama yang gotnyan satu-satunya orang yang luar biasa alim dan ibadat gotnyan bak masa gotnya udip, dan satu-satunya orang yang terbaik pada masa gotnyan dari segi kewara'anya dan kezahidannya yang nanggaknya Abu Abbas bin Amir. Habis-habis cukup le sering-sering ke ajak-ajak orang untuk mentalaah kitabnya. Wal amal bima tadzamanah, dan mengamal dengan barang yang dikandung oleh kita akannya apa? Akannya barang. Min haqqin, daripada hak dan sawab. Yang tabuh makna membeda isakai. Min sawab yang geni sebah haba ngan waqi', min hak geni sebah waqi' ngah haba. Wa adhannuni, dan lunduga akan rolun. Ngelagnya kan hana yakin ngeli. Kena tagi ingat-ingat, pe hana gak yakin ngeli. Wa adhannuni, dan lunduga akan diri lun sami tuhu. Na pernah lun dengar akannya Abu Abbasnya zata yaumin, pada satu hari gekun, la ya'malu bima fihi illa waliyun, anai beramal dengan barang yang dalam kitab Nasaih karangan Haras Mahasibi benar kecuali oleh wali.
Berarti mereka tak amaikan yang je kuali dan tak amai haba lagi dalam kitab nasaih yang je kuali yang amai ada yang kuali. Yang orang yang dalam truk pangkat wali yang gamai. Yang tang nak pernah dengar ke nah menang kira-kiranya bahasa tanya. Jika nak yakin dengan pasti maka kun wa dhunnuni lunduga akan diri lun dengar akannya Abu Abbas bin Amir bunuh pada satu hari nak pernah gekun la yak malu bima fihi ila waliun au kalaman hadza maknahu ataupun kelagian gekun je cid ko nak gekun tabu haba yang ini maknanya yang maksud ji hana ya mai tanya kecuali lewa wali yang nama ji hana tak tong le hana gat ikopi le lam le kiban bentuk lafaz gekun pegah je kan baru awal jujur nyo hana gat tinggal hana gat tinggal tanya dia pegah dengan puas dah hana tinggal kita perang ju nak mu tahu bu betul dengan ana betul ho ngoi pegah je le dia dah pegah katan ya orang awal kena pegah mi ada yang pasti tinggal yang ge pegah secara pasti ke jazam mi ada yang ragu-ragu ke lagi wa azunnuni lunduga rolong nak pernah lendengar ba sabahura nak gekun layak malu bima fihi ila waliun atau miokon lagi yang bersih lafaz gekun na kalam lain yang makna ji sabar lagi ya maksud kalaman hadza maknahu hal yatakid al murid mutala'atahu wirdan maka hendak menjadi oleh si murid akan mutalaahnya kitab nasaihnya akan ke wirid tapi gak ke wirid mutalaah kitab nasaihnya ni beo ta wirid lain tu wirid dengan tarikat pi beo tu kakek kan telaah kitabnya ni menurut yang tingkat tengku pegah nak pegah li guru agaknya je kuali dengan mai kitabnya makanya fal yatakid hendak dijadikan oleh si murid akan mutalaahnya kitab nasaih akan ke wiridnya kan sesuatu yang rutinitas wirid wal yahris alal amal dan hendak lebaya alal amal dia beramal dengan barang yang kandung li kitab akannya barang musta'inan billahi ta'ala hal keadaannya si murid meminta pertolongan dengan Allah Ta'ala wasailan minhu taufikan dan meminta daripadanya Allah akan taufik di khalqu kudrah fi ta'at gebi kesanggupan tu taat jadi di samping terjadikannya ke rutinitas ke wirid tanya mutalaah kitab nasaih juga tanya bersemangat untuk beramal loban semangatnya bahasa ino bersemangat untuk tak beramal isi kandungan dalam kitabnya baik dah baca atau ana berencana untuk beramal pulong kagak pegah benar nyan wali yang amai tanya jadi haba tungku benar haid diamai dengan asal kitab yang kecuali li wali dah jadikan senjata dia untuk ana beramal ana dah anggap roda kan wali putar mai mana wali ben ni kan wali ke waliullah jadi baik tampil lagi nak bersemangat minimal lah kan ada rencana untuk usaha kan tak usaha untuk memperbaiki diri baik tanggap tapi dia biasa patah semangat dia kalau bertanding si yang kerutat kan makanan dia dia kena benar usaha dia untuk pajuh holakan makanan dia hendak lebaya tu beramal dengan isi kandungan kitab cara beramal dia musta'inan billah laki tolong ba Allah laki ba Allah berbantu tanya untuk beramal wasailan keadaan seseorang meminta kepada Allah akan taufik dan petunjuk lian sahali maula fi muraati islahi batini supaya mangat tulus dan murni seseorang untuk Tuhannya pada menjaga perbaikan batinnya yang sahanya makna khalas tulus dan murni ikhlas supaya mangat tulus dan murni ianya seseorang untuk Tuhannya pada menjaga perbaikan batinnya wal qiyam ala qadami sidqi fi mawatini dan supaya mangat tulus dan murni seseorang untuk Tuhannya pada qiyam arti menegakkan mengokohkan ala qadami sidqi atas langkah kebenaran kadam langkah atau tapak atas langkah kebenaran fi mawatini pada tempat-tempatnya seseorang wal yaj'al hijirahu yang kan hajir
Baris hijirah, kasrah tasydid jim, kasrah jim. Hijirah, hijirah kan da'bu wal adah, da'bu wasya'nu, kebiasaan atau hal. Wal yaj'al hijirahu, dan hendak menjadi ianya seorang akan kebiasaannya akan mutalaah kitab-kitab tasawuf. Salah satu cara atau kunci untuk memperbaiki batin, memperbaiki hati katanya, angka dengan tak perlu baca kitab-kitab tasawuf. Wa muwalah ahli, dan dengan cara muwalah bersahabat, sidakah, musadakah, bersahabat ahli tasawuf, bita'aluh, berteman, wa ta'aruf, dengan saling kenal mengenal. Tak betul dira, tak ziarah, tak dengar ulama-ulama sufi atau urun saleh, tak kunjung, tak putu rira bagaknya. Sebab dengan dah putu rira bagaknya, yang akan tinggal katanya mungkin kadang-kadang disebut tanya dalam doa. Kemudian yang faedah je. Tajak bagaknya teror raya tak kunjung. Nak urun saleh kampung nak menceh burung malim di. Dia orang malim pun mana ada malim nak saleh dah. Malim-malim tok dah. Dia lebih utama tak urun yang memang alim pi beralim al-amilin. Alim ghairul amil, alim yang amil. Tak urun malim yang nak amal ilmu. Ngurungnya entah bersahabat, bita'aluf, dengan berteman, berjinak-jinak, wa ta'aruf, dan saling kenal mengenal. Habidzalika, maka dengan demikian terjadikan kebiasaan membaca kitab tasawuf dan bersahabat dengan orang-orang tasawuf, orang-orang saleh. Tatakawa anwaru imani, jadi kuatlah cahaya keimanannya seseorang dan keyakinannya. Wa tantafi anhu al-ghirrah fi amalih biwadhaifi dini, dan ternafi daripadanya seorang oleh ghirrah. Ghirrah yang kelengahan. Ghurrah lah ilm putih nak talak kuda. Ghurrah lambab dia lah ilm ni, lamit yang terjadikan ke tebusan karena dia tajinayat janin, dia lah ilm. Ghirrahan kelengahan, ternafi daripada seorang oleh kelengahan dalam amalnya dengan tugas-tugas agama, wazifah dengan tugas-tugas agama. Di tugas-tugas yang dijalankan, dibebankan li agama tu tanya han sampai lengah li tanya. Mio sering dah pelajari kitab tasawuf atau sering dah mengen urun saleh. Mai mungkin dia tanya ngen urun saleh yang akrab, tak duduk siapa bagaknya duduk je gupi tok. Tega yang kat sembayang dia tak terbiok lain ngah mungkin. Malai dia punya pun mungkin ada je. Angkat sering ngah ada je dia terbawa je. Yang tak yang kat sembayang ngejak masjid tanya piroh je mejak. Dia pun dapat sahabat saleh roh tu. Dia enggak kata kadudo ke ikhlas ke roh. Nah mungkin enggak gesat tapi. Jadi dengan tak bergaul dengan orang saleh dalam dalaah hidayah tasawuf akan hilang bak kitanya kelengahan dalam beramal dengan menjaga wazifah-wazifah agama. Wala yuqaddim ala zalika illa fardal ain, dan baik sagai-sagai idahulu waktu demikian tugas-tugas dia tu kecuali perlain. Nyona ada sunat tinggal le, baca ayat tasawuf dengar menang kira-kira. Nyona amalan sunat yang lain tinggal le ya duduk dengan ulama sufi dengar. Kecuali yang nak dahulu atau lain nyatanya perlain. Mai perlai payah mentang nyan dia naruh tanya. Nyona urang jak lain tinggal tanya elok nak baca kitab tasawuf le, nak baca iya le, nak baca hikam le, nak duduk dengan ulama sufi le. Jak ron je mentang. Yang menang kira-kira wala yuqaddim baik mendahulu ia demikian kecuali akan perlain. Wa ma yastajammu bihi nafsahu min mukabadati ta'bi wal ain. Yastajammu dari jammanya istaraha ni, istajamma istaraha. Yastajammu wa ma yastajammu, dan bagi istirahat manafi, bagi istirahat ia seorang bihi dengannya puno, dengannya al-madhkur juga kan dalam ahli tasawuf dan mengen-ngurung ahli tasawuf akan nafsunya pandai bagi istirahat min mukabadati ta'bi wal ain, daripada menderita atau mengalami kesulitan letih dan lelah. Al-ain lelah. Kan ain di mana? Ji aina di mana? Ya al-ainu lelah naji. Ta'bu
letih. Makna je tahu tak boleh letih tak apa, tak boleh lelah tak apa. Mukabadah kan menderita atau mengalami kesulitan yang mukabadah kan. Jadi saat tanya mengalami kesulitan baca kitab Ihyam tu nayah nampung nah. Tanya mbak sira gure pergi ambil tamu form lah. Nyampe tak tutup jual nak ule. Oh asih orang dah tanya nampung. Aku dah tutup je. Nyampe tampil lagi ya. Baik dapat istirahat nafsu daripada menderita kelelahan dan keletihan. Jadi sebab tujuan menuntut dalam rangka memperbaiki diri untuk membersihkan hati dia. Jadi miona tak alami kesulitan dan keletihan dalam talaah kitab tasawuf dan mengon dengan urang ahli tasawuf nyan hanggebi peristirahat nafsu dia geyupoh. Sebab nafsu minta beristirahat tengok kuat ilmu. Yang kena atekan hansip istirahat nafsu kan kalimah hari orang tak tengok. Yang tak tegan ju nak mati. Orang tamah lima. Yang dapat istirahat dalam tengok ketiga ilmu. Makanya nak berah ma yastajamu dan baik di peristirahat dengannya al-madhkur menawarkan nafsunya daripada mukabadah ta'bi wal ain. Wala yusghilu nafsah bi ilmin yughabbiru ala wajhihi maqsudih. Dan baik disibuk yang seorang akan nafsunya dengan ilmu yughabbiru. Yughabbiru taghbirnya melumuri debu. Dengan ilmu-ilmu yang dapat melumuri debu ipa abe yang saja. Atuh wajah maksudnya, atuh wajah tujuannya. Ini tujuan mana untuk memperbaiki hati. Yang dia kata tamang dalam asbab untuk perbaiki hati, baik dia dapat sibuk nafsu tanya dengan ilmu yang dapat mengotori atau membuat tujuan kitanya berdebu atau jadi kotor. Tak murno ilmu-ilmu sepuan ilmu-ilmu pengasih tu dia. Yang nak manfaatlah. Ilmu bagian-bagian tajam mulut dia. Tengok dengan tujuan untuk bergelih hati. Kada bersibuk orang murno ilmu adalah kitab tajam mulut. Bagian peraja-peraja orang kemtamah nak yakin ke kadar Allahnya. Ada orang nyonyonan nipu peraja. Yang peraja kliang kiban tabiat orang tahan cocok. Kekenan kan tamah yakin tamah haju ragu-ragu ke kadar Allah. Tengok dia nak terjadi barang apa bahan kan napas bintang. Napas bintang. Yang dari pun ke orang kan cocok peraja. Yang berarti kata bersibuk orang dengan ilmu yang je ke mengotori atau membuat tujuan kitanya berdebu jadi kotor. Yang maksud wala yusghilu nafsah bi ilmin yughabbiru ala wajhi maqsudi. Wa yujibu lahu intikas mawasikih wa unhudih. Dan baik dipersibuk dalam lesi murid benar dengan ilmu yang dipuwajib pelazim lahu baginya si murid akan intikas melanggar. Dipuwajib baginya si murid akan melanggar mawasik wa unhudih. Perjanjian unhudi ahdun janjian cik mawasik misak. Membeda je biasa misak al-ahdu muakkad bil yamin. Janji yang dikuatkan dengan sumpah. Misak yang janji yang dibarengi sumpah. Ahdun yang umum makna ji. Misak beda misak mal farqu bainal misak wal ahdi. Al-misak yang al-ahdul muakkad bil yamin. Sumpah atau janji yang dikuatkan dengan sumpah. Okay, janji pejabat hotel lantik kena. Yang dalam bahasa Arab misak kan. Karena nak sumpah. Janji-janji tok. Janji-janji karet tu nah, janji-janji karet kan. Janji-janji palsu. Ahdun kan nak anak sumpah sapu. Jadi menyertanya kata ikat janji benar akan tak kembali kepada Allah dan memperbaiki kondisi batin kitanya. Yang baik tamurno ilmu-ilmu yang membuat kitanya melanggar terhadap janji benar. Wa ma akabban nas alaihi al-yauma, dan tidak menelungkup manusia atasnya ilmunya pada uronyo. Wahadu, dan berpaling mereka itu manusia dengannya jauh daripada cara-cara kaum, mana kaum ulama sufi. Wa ma akabban nas alaihi al-yauma wa hadu bihi an sunanil qaumi hatta akasabahum dzalika min radha'il sifat wa adzaimil afat
masara bihim ilal hilak wa syikak wa aqabahum nifakan bi qulubihim ila yaumil liqa. Dan tidak menelengkup, mempunyai manafi bukan pihana illa ke apa mausul je. Wa ma akabban nas alaihi al-yawm, dan dipuwajib baginya hamba bunolom akan barang-barang yang kai gomro li manusia, artinya barang uronyo hari ini, barang yang akan menelungkup manusia, artinya barang pada hari ini. Wahadu, haduan berpaling, i'rad. Wahadu, dan berpaling mereka itu dengannya ansunanil qaumi, daripada cara-cara kaum sufi. Hatta akasabahum dzalika min radha'il sifat wa adzaimil afat, sehingga diperhimpun akasabayan jamaah naji nyokasbun dia usaha kan dia dah bab sulasi madzid di aksaba jamaah lang kamu maknanya, sehingga dihimpun akan mereka itu manusia. Oleh demikian barang yang kadigomro, artinya barang pandai barang yang daripada razail sifat, yang regek-regek, yang jelek-jelek pada sifat, wa adzaimil afat, dan yang raya-raya daripada penyakit, akan dumna dihimpun ma sarabihim ilal hilak wa syikak, akan barang sarabihim yang jadi ianya barang dengan mereka itu manusia kepada kebinasaan dan kemalangan. Yang dalam saboniskah kan sara asarahum, asarahum raddahum wa aadahum. Dalam niskah lain asara kansara nalih, akan pu dihimpun akan barang yang dikembali akan mereka itu dengan mereka itu manusia ilal hilak wa syikak, kepada kebinasaan dan kemalangan. Wa aqabahum nifakan, dan barang yang diganti atau dibalas, iqab, aqaban mengganti atau membalas. Barang yang digantau akan mereka itu manusia akan sifat munafik dalam hati mereka itu hingga yaumil liqa, urus pertemuan dengan Allah. Wasujila alaihim, dan di sujila, sijil, sujilan dicatat atau ditandai. Wasujila, dan dicatatkan atau ditandaikan hati mereka itu bil kidbi, dengan berbohong, fi da'wahum, pada dakwaan mereka itu, annahum kasiduna bi ilmihim ridha maulahum, bohong dakwah mereka bahawa sungguh mereka itu berkasat dengan ilmu akan ridha Tuhan mereka itu. Yang boleh tak jaya kapayang ini berah meno getanya yang melakukan perbaikan batin han gebi bersibuk rong ilmu yang dapat mengotori maksud tujuan danyo, dan ilmu-ilmu yang memberi dampak kepada danyo melanggar perjanjian, dan pupu menteng yang ka digomro manusia uronyo hai peli-peli ha mana gomro, dan berpaling daripada cara-cara ulama sufi, sehingga menghimpunkan kepada mereka itu manusia sifat-sifat tercela dan penyakit-penyakit yang besar yang ukuran jih dapat membawaki atau mengantarkan kepada kebinasaan dan kemalangan. Dan sifat-sifat manusia yang na uronyo kadiganto le sifatnya manusia yang dari God diganto je ke munafik lah mati sampai terus uro kiamat dengan uro merumpak dengan Allah. Dan manusianya kan ditandai, kan diberi catatan atau diberi sijil kan, sijilnya menyebabkan istilah lain ijazah. Gebi ijazah atau gebi SK tanya termasuk orang bohong dalam dakwaan ngetanyo. Karena dia dah pegah dah kasat dengan ilmu untuk mencari ridha Tuhan. Dia tanya legak ke pun ni apa untuk mendapat ridha Tuhan. Dia ujung but kakak ridha Tuhan tapi ridha nafsu. Yang dia tanya dah pegah dah minta elemen untuk mencari ridha Tuhan tapi ujung-ujungnya ridha nafsu. Yang tanya gejuk SK atau ijazah yang menulis bab ijazah titel katanya al-kadzdzab fi da'wah, orang berbohong dalam dakwaan. Anda dah pegah dah kasat dengan elemen untuk ridha Tuhan. Padahal kan untuk ridha nafsu, untuk bersenang nafsu, sehingga dari senang nafsunya timbul ghaflah, dari ghaflahnya timbul maksiat. Fa iyyaka wa iyyahum, maka jauhilah diri kamu
wa iyahum dan mereka itu. UPJO. Jadi hanggebi turuti. Jadi yang inti ji patale. Apa yang tahan? Yang inti ji engkau dasar dalam dang lidah berah dikit benar pangkal segala maksiat iaitu kelalaian dan syahwat. Pangkal segala maksiat, kelalaian dan syahwat. Pangkal segala ketaatan itu mewaspadai terhadap gerak-geri atau pergerakan daripada nafsu benar, baik tak biarkan. Karena megadanya tak biarkan tak ikut pu yang ka digomro li manusia orangnya hanai pilih-pilih li, dan manusia akan berpaling jauh daripada kebiasaan ulama-ulama tasawuf, sehingga gara-gara berpalingan menghimpunkan sifat-sifat yang jelek dan penyakit-penyakit yang raya bak manusia tersebut yang dapat mengantarkan mereka kepada kebinasaan dan kemalangan, dan menggantikan kepada mereka sifat munafik dalam hati sampai teruk urah kiamat. Dan urungan akan gejuk eska oleh Allah atau ditandai dengan berbohong dalam dakwaan, karena berokon dah pegah tujuan tak minta ilmu untuk ridha po rupaji hubebut ke ridha po tapi ridha nafsu. Iyyaka wa iyyahum, waspadalah kamu dan waspadakan mereka itu. Jauhi lehmu, jauhi akan mereka itu. Wa ansyadu dan gemenasyid gemelagu oleh mereka itu. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Sungguh engkau memperdengar jikalau engkau memanggil akan orang hidup. Maknanya sungguh suaramu terdengar bila engkau memanggil orang yang hidup. Nah depu nak berah ya keung kedayo. Ada depu ro kita keung kedayo. Ya ada yang kali kepegah le tungku punai likut. Kan berah kedayo kan. Nah kali dah baca benar berah kedayo. Nya me tanya orang udip berarti nak tak dengar dah berah tanya. Me tanya orang mati. Nak tak dengar berarti. Sungguh telah engkau pendengar nah jikalau engkau memanggil akan orang hidup. Menyotahai urang udip nyan truk su. Suaramu terdengar jelas bila engkau memanggil seseorang yang masih hidup. Walakin la hayata liman tunadi. Tetapi atau namun engkau memanggil orang yang tidak hidup, tetapi tidak ada kehidupan, tidak ada hidup bagi orang yang engkau panggil. Namun malang orang yang engkau panggil orang yang telah mati, tidak hidup. Jadi inti daripada habanya atau syairnya, sungguh suaramu terdengar jelas bila engkau memanggil seseorang yang masih hidup. Namun malang engkau panggil orang yang telah mati. Maka ke hana truk patang dah pegah yang kena tahu orang mati ni truk. Nah sambungan syairnya, sambungan ji walau naran nafakhta biha adaat walakin anta tanfakhu fi ramadi. Seandainya engkau meniup, andai saja api yang engkau tiup, niscaya ia akan hidup, tapi sayang hanya abu yang engkau semburi. Yang kata-kata ke urang yang hidup le nasihat. Nya apui mentengu tayup, ibadah je kapui adaat menyala alam. Pinya kajik kabe, gabe bak pabrik pada likut nyantai ayub. Ada ayat dah sembur-sembur. Habis ayat dah baca hang udip lain. tak raja habe pun tak raja habe. Hang udip bila ayat dah raja. Tapi punya mentengu, nak payah baca ayat pi. Tak perlu dia kata kau udip lam. Jadi sambungan syairnya walau naran nafakhta biha adaat walakin anta tanfakhu fi ramadi. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Walau naran nafakhta biha adaat walakin anta tanfakhu fi ramadi. Kan? Yang hai pegah li pegah benar gebah syairnya zikir. Yang pegah syairnya gesepot tanya. Yang ada depu. Ni pegah berarti atas yang kau berah jungku benar menyonai hidup dia tanya udip. Yang hana hidup atas berah benar berarti tanya kama mati hana udip. Tim yang hidup atas benar yang tanya mental lagi ngu, mental nampak pudip. Yang hana hidup li atas berah benar yang berarti tanya lagi abe nampak pudip li. Walidzalik karena itu berkatalah muallif Ibnu Athaillah Sakandari wali antashaba jahilan la yarda an nafsik khairul laka min antashaba aliman yarza an nafsih.
Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsi. Jadi benar inti ji pangkal maksiat iaitu syahwat, ghaflah dan ridha anin nafsi. Kan pangkal ji. Pangkal syahwat, pangkal ghaflah dan pangkal putus maksiat nah. Pangkal maksiat je inti. Pangkal maksiat senang ke nafsu. Kadang-kadang katanya senang ke nafsu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kayak anil mar'i latas wasal, anil mar'i latas al dia. Seorang jangan kau tanya, lihatlah kawannya dengan siapa dia berkawan. Maka ini kelanjutkan li Ibnu Athaillah, wali antasaba jahilan, bagi bawa engkau bersahabat akan orang bodoh, la yarda yang tidak memperturut dengan nafsunya, daripada nafsunya itu lebih baik bagi kamu daripada bawa kamu bersahabat akan orang alim yang memperturut daripada nafsunya. Fa ayyu ilmin li alim yarda an nafsi, mana ilmu bagi si alim yang memperturut pada nafsunya, mana kebodohan bagi orang bodoh yang tidak memperturut pada nafsunya. Bersahabat dengan orang jahil yang tidak memperturutkan hawa nafsunya lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang alim yang tunduk pada hawa nafsunya. Ilmu macam apa yang disandang oleh si alim yang tunduk pada hawa nafsunya? Kejahilan apa lagi yang dapat disandangkan pada orang jahil yang tidak memperturutkan hawa nafsunya? Artinya seseorang disebut jahil manakala ia tidak mampu untuk menundukkan bisikan syahwat, bisikan syaitan dan bisikan syahwat ke arah yang diridai oleh Allah. Bila kita tidak mampu menundukkan nafsu kita dari bisikan syahwat nafsu atau bisikan syaitan kepada arah yang diridai oleh Allah, karena hidup ini tujuan untuk mencari ridha Allah, berarti orang tersebut dikatakan jahil kalau dia mempunyai ilmu. Kan? Maka katanya fa ayu ilmen, pat ilmu ke si alim mioji ipu turut nafsu. Jahil lagi dah hana ilmu. Mau orang jahil benar? Pat jahil hana bangai kira. Sebab mioga nyan proken jahil tapi gak nyan getundroi pada nafsu, yang kira gak nyan ilmu ala hakikat. Karena nam tulis dalam kitab Ikadzul Himam ni, wal jahlu yusilu ilallah ilmun alal hakikat, wal ilmu yuhjabu anillah jahlun alal hakikat. Ilmu yang mengantarkan seseorang kepada Allah nyan hukumnan jahlu, kebodohan yang dapat mengantarkan seseorang kepada Allah. Hakikatnya itu ilmu, bukan kebodohan. Tapi ilmu yang membuat seseorang terhalang, terhijab daripada Allah, hakikatnya itu kebodohan, bukan ilmu. Iya? Yang tajam dah cakap timbulan. Ini benar tajam dah cakap timbulan ni. Yang timbulan tajam agak orang jahil dengan jahil kiban yang jahil yang tidak memperturut nafsu. Iya? Fatrah hana sembahyang. Kiban di hana. Ilmu hana, ilmu pu hana. Ada yang lah. Yang lah berlain. Hang lah berlain. Yang karena itu tabu makna nafsu yang mungkin puan rinangnya dia nafsu. Padahal yang wate gaknyan hana ilmu ke sembahyang kiban yang galak gaknyan ke lagi tuntunan syarak, yang mati betul nak suci ke? Ya kah? Gaknyan mana betul nafsu? Sebab syahwat benar kan istirsal fi talabil mustaladdat, terlepaskan diri tanya pada mencari keladatan. Alia ghaflah lum. Ghaflah maknanya ihmalil hukukil mandubah wal wajibat, tak abaikan hak-hak wajib dan hak sunat. Termasuk hak-hak wajib dan hak sunat, kaifiat cara pubuk ji. Kiban cara ada pubuk amalan yang wajib atau sunatnya dengan cara yang benar. Berarti gaknyan
abaikan perokun hak-hak perkara wajib dan sunat hana gemita ilmu yang lah kepelain nyan hana gelah lah yang ni kan beda makna sempit, beda makna hana ridha ke nafsunya mesti hana turun nafsu jaga Iban jadi maksudnya meno urang jahil yang hana ridha an nafsi yang benar alim nanti urang yang hana ilmu luah tapi nafsu ge berturut tapi gaknya jahil yang hana ge berturut nafsu tapi yang dentekan kan jahil total maksudnya jahil yang gelah kepelain yang benar kan na ilmu tapi turut nafsu nya jahil yang berteruk bertingkat yang pelain bergelah baik jahil hana gelah pelain pi atau jiksit tak petak-petak mentang tak kotak-kotak itu lagi mana nya tengah berbicara le masalah ge kecam atau ge cela orang yang berturut nafsu nya tengah bicara masalah nafsu itu kena pembahasan ilmu yang masalah yang angkut dengan untuk sah ibadat karena tamai tasawuf je mentang nya hana lem beres fikih kan hangge bisit kan hana dasar lagi nya jahil makna umum je le adam ilmu urang yang hana ilmu tapi hana berturut nafsu nyan mesti ilmunya jahil yang dapat mengantarkan gaknyan kepada Allah nyan takun jahil yang mengantarkan kepada gaknyan kepada Allah kan takun jahil total Allah hana duri pan pegah kiban mengantarkan yang kepada Allah hana duri Allah apa haba ulama sufi kan jahlun yusilu ilallah ilmun alal hakikat ilmun yuhjabu anillah jahlun alal hakikat dan sebahagian haba arifin lam asyaddun nas hijaban anillah al ulama summal ibad summat zuhad paling berat manusia yang terhijab pada Allah ulama hamba orang ibadat ibad orang ibadat dan zuhad orang zahid yang kita fahami secara tekstual je secara lahir kakak mendengar ulama paling jauh dengan Allah Ta'ala padahal pun makna ji tega oi kejelaskan lantas tahu karena ulamanya rata-rata terhenti dengan ilmunya mengandalkan ilmu abid rata-rata terhenti mengandalkan ibadatnya makanya hantruk yang Allah andalkan ibadat orang alim gak andalkan ilmu hantruknya ke Allah orang zahid gak andalkan sifat zuhudnya hantruknya ke Allah hanya dah bermakna lagi lahir gagal faham jadi salah umpung dengan makhluk yang paling jauh Allah ulama ada berkata makhluk yang paling jauh Allah ulama alian orang ibadat alian orang zahid sama dengan yang paling tahu Allah belaga yang ada bertepu gagal fahamnya lagi kan padahal tak penjelasan anda tahu bahkan ulama bunuh paling berat manusia terhijab dengan Allah liukufihim ma'a ilmihim karena terhenti mereka serta ilmu mana haji mengandalkan ilmu gak anggap roh anda pupu kan anak ilmu kebiasaan tengok kan nah anda pupu dia nak ilmu tabut tak tahu ihya kata mat hikam pi kata melai beut kan ilmu kata tengok jaga nafsu pi hana dah jaga tak tengok jaga mentang dah jaga hana cara-cara untuk jaga tak tengok nya kun berhenti ba ilmunya en ilmunya tak berhenti dah yang kita tanya asyaddun nas hijaban anillah paling berat manusia terhijab pada Allah handuk truk deh sebab tengok tentu nak nan lagai ulam tujuan tabut si untuk ilmu lagai kan untuk beramal aku enan lagai berhenti dia han berlanjut dia hanya dah fahami lagi lahir yang lagi yang si hanya dah fahami berarti agak jahil nya kan pu kena mukabala untuk gebanding kena pegah menyo katanya na ilmu tapi hana mampu tak jaga roh tak bendung daripada nafsu yang gad jahil yang mampu membendung daripada nafsu kalau dikata jahilnya matlub atau mustahsan nganggap gad tetap jahil hana nganggap gad yang kena pegah ino ridha ke nafsu yang hana gad kena pegah gad jahil kena pegah gad ilmu ni pegah ino ridha ke nafsu hana gad hana ridha ke nafsu yang gad tiba alim pule alim tanasek
Alim pasai nak sama kan? Kan dek pasai kan karena turut nafsu kah? Iwan jaran. Alim pasai dengan alim turut nafsu. Imbas atau dampak daripada katanya tak turut nafsu kan jika pasai. Sebab pasai dia fiskun yang membuat pasai seorang kan irtikab kabirah atau israr ala sagirah. Pakon dengan israr ala sagirah karena ridha ke nafsu. Maksud cidang. Apa maksud cidang? Iba? Habibullah. Wal alimu habibullah. Walau kana fasikan. Yang beda dia tak wila makna aje kan. Alim urang alim ke kasih Allah walau ganyan pasai. Nya yang ai makna kadang kibar maksud ni. Iba? Kadang meno urang alim walau ganyan nak pernah terjerumus dalam pasai. Tapi yang mau broken bangkit dari sifat pasai katnya baik ke pumdawa mahro lam pasai nya yang habibullah sebab nak pernah le rompak lam tasawuf yang ketulis karena Allah kagak pegat neraka sana ji manusianyo hana yang pubu maksiat gupu binasa mandung pegat manusia lain nak pernah lam tasawuf sebab neraka kalipah kecipta oleh Allah yang bahasanya ada keng kalipah neraka kalipah kecipta. Dan ini manusianya hana yang maksiat musiro gupu mati mandung gupu pegat manusia lain yang natim maksiat be hana so neraka be so hentut. Masa neraka sepi ndak kali pegat. Ni mengambil sepi neraka kali pegat yang teruk lagi-lagi yang nak habar nak tahu pi hanya dapat pahami tacok kesimpulan dengan enggak maksiat untuk mengan tawid je tengok mak senang Allah menganasa huni neraka ke. Tak sama lagi bak ketanya manusia je. Kalau kita pegat dayah pegat dayah di kampung tak ber pun kan senang pimpinan dayah katruk tengok tak ber ke punuh dayah katnya. Allah katnya kita pegat tengok. Senang katanya masih menganasa sahuni neraka man sia-sia lagi pegat ana sahuni sepi ndut. Nya hikmat ke hikmat ada makaji lang tasawuf kena yang nyata mendoa pu hari mendih perah kan. Tam doa berampun dosa memandu murung kan hari man. Abang ka sunnatullah ka berlaku kepegat syurga kepegat neraka kepegat bahagia kepegat celaka kepegat urang salah kepegat urang benar. Tugas tanya sebagai hamba menghambakan diri kepada Allah mencari keridaan ngayan. Pu tanya ke bertambang lang golongan urang bahagia atau urang celaka nyan kan urusan tanya. Nya yang menghambakan diri yang sebenarnya hamba sejati lagi kan. Tak hambakan diri tanya kepada Allah tak jaga tugas wazifah roh tu. Ho yang gemel dekat nyan hak Allah tengok kerana kau pegat dua buah tempat. Mungkin nyan nak dapat yang dalam taklim wal alim mana? Wal alim habibullah walau kana fasikan. Hana gai dalam hiban lu hana tengok kan hantam talau tak talim. Iba? Pasal yut talibin. Kalau kana abidan tengok pegah kelebihan ilmu ti kelebihan ilmu je kekasih Allah karena mungkin baik menentang dengan ayat yarfa'illah alladzina utul ilma darajat orang yang gebi ilmu kan enggak angkat oleh Allah terus berdembuh derajat mungkin dari segi ilmunya agaknya habibullah. Tapi kita dah kalam tempat lain sampai jika hanya dah pahami dengan sabar-sabar habar lagi kan tidak ikat tempat lain urang nak ilmu myahana beramal ilmu je ke hujah alih kan hujah lahu kan pembelaan katnya madah je ke hujah yang melarat dekatnya yang kam menentang habar yang cik hanya dah pahami tagnya hanya dah pahami sabar-sabar tempat ini kan dalam rangka tengah kepemulia ilmu hana genazar kepada persoalan pasal ilmunya tetap sabah kemuliaan. Lain dah kalam ada pala ilmu ge ai ate ke puja-puja urang alim mandum ge ai dalam al-amilina bihi. Urang alim yang nak beramal dengan ilmunya kan alim secara mutlak. Dia hanya dah pahami cara lahir haba-haba menan.
Pihak murid mendu. Lagi masa lagi takun hala bui. Takun harum bui, takun hala bui. Yang mendua apa betul? Ya kan? Harum bui, mana jipu? Harum pajo bui. Hala bui, mana jipu? Hala po bui. Ya kan? Pim nyaurung anak pahami haba lagi lahir hanjut tegedi kaipoh le urang dah pegah hala bui kan. Mana jak tak kampung hala bui. Apa makna hala? Hala poh bui. Harum kameng. Apa makna harum kameng? Harum poh kameng. Anak kameng yang makul, hala paju harum nya dapo. Buat dir. Dan untuk hifdzur ruh di hanjit poh kana binatang naroh. Hala kameng. Apa makna hala kameng? Hala paju kameng. Yang sang je ke perbandingan. Hala kameng, harum kameng. Hala bui, harum bui. Makna harum bui, harum paju. Makna hala bui, hala poh bui. Makna harum kameng, harum poh kameng. Makna hala kameng, hala paju ka? Paju kameng. Yang perbandingan untuk. Oh, aja dah pahami ke lahir kan. Faidatus suhbah inama hiya aziyadah. Bermula faedah bersahabat. Faedah mengon. Pu faedah tanya dalam udip, tanya makhluk sosial perlai kepada ngon. Mungkin dah udip sira tu. Faedah daripada suhbah inama hiya ziyadah fil hal wa adamin nuqsan fiha hasbama ya'til kalam alih inda qawlihi wala tashab man la yunhiduka halu wala yadulluka ala Allah maqaluh. Faedah bergaul hanya saja untuk menambah dalam kondisi mental kita ya, untuk tambah hal tu dan tidak kurang dalamnya hal. Hasbama sekira-kira akan datang intit pembicaraan atih perkaranya ketika kendungku Ibnu Athaillah intit uke wala tasahab man la yunhiduka halu. Janganlah engkau bersahabat akan orang-orang yang tidak membangkitkan akanmu oleh keadaannya. Wala yadulluka dan tidak menunjukkan akan kamu ala Allah di hati Allah oleh ucapannya. Jadi uke berarti begitu pentingnya dalam mencari teman. Istilah bahasa ini kan harus selektif. Selektif dalam memilih teman dalam keseharian kita. Utamakan berteman dengan orang yang mampu menjaga akhlaknya dengan Allah, akhlaknya dengan sesama manusia. Karena teman-teman yang mampu menjaga akhlak dengan Allah maupun akhlak dengan manusia, yang ke teman-teman yang model menan yang dapat membangkitkan semangat tanya untuk beramal. Hindari teman-teman yang pembicaraannya saja tidak mampu membimbingkan kita menuju kepada jalan Allah. La tashab, jangan kamu berteman akan orang yang tidak membangkit akan kamu oleh keadaannya. Artinya orang yang keadaannya tidak memberikan atau tidak memberikan semangat, tidak membangkitkan semangat kepada kitanya untuk beramal. Wala yadulluka, dan tidak menunjukkan di hati Allah oleh ucapannya. Maqalu kufai. Artinya tidak, pembicaraan teman tersebut tidak dapat membimbingkan kita kepada jalan Allah, tidak membimbingkan kamu kepada jalan Allah. Fasuhbah may yarda an nafsihi wa in kana aliman syarrun mahdun. Maka bermula bergaul orang yang ridha daripada nafsunya, orang yang memperturut daripada nafsunya, walau ada orang tersebut alim, itu kejahatan murni. Wala faidata fiha, tidak ada faedah padanya. Yang kita kalian secara hakikat lah, ya kan? Mana boleh beragam ilmun yusilu ilallah, jahlun yusilu ilallah, ilmun ala laki hakikat, tak ke hakikat. Yang baik tak ke hakikat, mana faedahnya? Awamai dikaji rata berbagai ya kan? Kada tengok wujud kidam bakar, mana faedah? Kada tengok cara sembahyang. Nama dempal gambarkan lam urang malim yang hanya beri petunjuk ke gobro gahana beramal, ibarat lilin memberi terang pelita kepada orang lain, membakar diri sendiri. Yang haba-haba lain kamu pak yang nak amal. Ini kau berah syarrun mahdun, murni kejahatan.
Jahatan murni hanya betul pe. Tak minta dia tanya partner pimpinan daerah betul-betul gamai ke ilmu ke depu hang dalam 4 berat. Ya ke? Hang dalam 4 berat. Ana dalam fikih dia pegah hadis yang jahil yang makzur, jahil yang ba'idan anil ulama, tiga ulama urang yang depu lambapnya lepas anak ilmu lambap lain. Pak hidup abang yang makanya hanya tabupa bayar tanggung. Empat be keloro abang yang. Ini kau berah Syarul Mahdun. Pada tempat lain kau berah urang alimnya wala depu lambapnya. Jadi hanya dah pegah tajuk khabar secara umum. Yang sebenarnya dia tak buat kitab membicarakan tentang hakikat. Jadi pihak kalian hakikat mendung. Jadi makna Syarul Mahdunnya minta tinjau kepada hakikat. Wala faidata biha, penafi faedah lam. Alasan li anna ilmahu ghairu nafi' lahu, karena ilmu si alim tersebut tidak bermanfaat untuk dirinya. Ilmu yang kedroi hana manfaat. Watih hana manfaat kedroi wajah luhu ulabih. Karena ilmunya si alim itu tidak bermanfaat untuk dirinya si alim. Wajahluhu alladhi aujaba ridahu an nafsih sara ghayatat darar. Kebodohannya si alim, kebodohan alladhi yang dipuwajib akan ridanya si alim daripada nafsunya, itu jadi itu sehabis-habis mudarat. Berarti ilmu yang nak baji hana bermanfaat, karena kadi kuasai oleh kebodohan yang kebodohannya membuat ridha daripada nafsu, sehingga gara-gara ridha daripada nafsu habis mudarat je. Yang lagi tanya masa atlet renang, atlet juara renang, tapi anyat dalam kerung. Ya kan? Kemangai kali kau megah ke dengan juara PON, juara SEA Games, juara 1 SEA Games, perlombaan renang. Tapi meninggal gara-gara anyat dalam kerung kampung. Dalam kerung kampung anyat. Atau ikut perlombaan SEA Games di Thailand atau Singapura juara sangat. Bilang kerung menunjuk. Kalham ke. Maka lucu, ikem gau dia baca berita. Atlet renang, juara atlet renang internasional tewas tenggelam. Ikem gau masa juara atlet renang tapi kok bisa mati gara-gara tenggelam. Yang menansid. Jadi orang yang nak ilmu bunuh, yang tetap ridha ke nafsunya, ilmunya hana manfaat. Malah dia didominasi oleh jahil. Karena yang membuat nyanjik ke melarat dalam udip, geridha ke nafsu, berarti kira jahil yang bangai. Wa ka'annahu id fatahu hadzal ilmu alladhi yurihi aibah hatta la yarda an nafsi la ilma indahu. Seolah-olahnya orang alim bunuh yang geridha ke nafsu gotnyan, ketika itu leput akannya oleh ini ilmu. Jadi yang nak bagi ilmu lain mendengar. Ilmu yang mampu memperlihat kepada agaknya tentang keaiban nafsu hana agaknya. Seolah-olahnya si alim benar ketika luput akannya oleh ini ilmu yang menampakkan akannya si alim akan keaibannya sehingga tidak meridha ia pada nafsunya. La ilma indah, seolah-olahnya itu tidak ada ilmu sama sekali di sininya. Hana mentan seolah-olah ka'annahunya gagam bit kan. Ka'annahu seolah-olah. Kaji maksud hana ilmu ini ke hana ilmu bebut ke nafi zat ilmu sama lagi hana nafi manfaat ilmu. Makna hana ilmu pada hana manfaat ilmu sama lagi halu bui benar pada halu poh bui. Makna hana ilmu hana manfaat ilmu. Seolah-olahnya si alim ketika luput akannya si alim oleh ini ilmu yang dapat menampakkan akannya si alim akan keaibannya sehingga tidak ridha ia pada nafsu, itu tidak ada ilmu di sisinya. Wa suhbah man la yarda an nafsi, bergaul orang yang tidak merestui, tidak ridha daripada dirinya walau ada orang tersebut bodoh, khairun mahdun, itu kebaikan murni fiha padanya suhbah. Kullal faedah, akan seluruh faedah. Kebaikan murni fiha kullul faedah, yang ada padanya suhbahnya itu seluruh faedah. Lianna jalahu, karena kebodohannya si jahil ghairu darrin, tidak membawaki kepada melarat orang lain.
Jih bangai tapi hanjek ki pemelarat go. Tapi orang alim benda yang gerida ke nafsu bisa-bisa menjadi panutan orang lain, diikut. Hidung gurai mentang menang. Katanya buta dang lemah. Jadi kan menang. Jadi mi lagi yo karena orang jahil benda kebodohan kan hanya membuat melarat orang lain. Ilmu pengetahuan ngatnyan, pengetahuan aladhi yang dapat ipelazim iaitu wajib baginya si jahil akan tidak ridanya daripada nafsunya, itu memberi manfaat, akan lebih manfaat. Seolah-olahnya si jahil ketika hasil baginya oleh ini ilmu, itu tidak ada jahil di sisinya. Karena bagaknya nasabah prinsip ada nama yang jid ke menentang dengan Tuhan hang pubut. Yang pajan gak yang jid ke prinsipnya nanti kalau kita puile tetah yang menentang itu Tuhan mak ibang prinsip kan. Kan hana ilmu yang luar. Tapi ilmu sekedar untuk gelah perlainna dan jadikan prinsip dalam hidup kan apapun yang menentang dengan Tuhan han ngelaksanakan. Nya walau gaknyan bodoh di sisi yang lain, tapi bodoh yang dapat mengantarkan gaknyan kepada Allah. Tujuan hidup si mengatur Allah. Berarti gaknyan walaupun gaknyan bangai, ganggap gaknyan na ilmu. Karena kebodohan gaknyan kebodohan yang tidak memberi melarat untuk diri sendiri dan tidak memberi melarat untuk orang lain. Urang na ilmu benar, melarat diri sendiri, melarat orang lain. Urang jahilnya hana melarat go, hana melarat draw. Yang alim dan jahil yang maksud ino, alim yang kamil maksud ji, jahil yang jahil je kan jahil kamil. Orang alim yang alim betul-betul yang alim nya mai terkedi kebeturut nafsu nya hana faedah ilmu. Orang jahil, orang jahil dah betul-betul jahil. Nantinya betul-betul jahil. Sama dengan ada budapu ki bancara ibetul yang ke Allah. Angge apa benar mi dapat tanggung ilahi mupuk ngan atai ngepegah bapa lain tu. Mungkin tet mupuk haba ino ngaba apa lain. Syu'aul basirah yushiduka kurbahu minka wa ainul basirah yushiduka adamaka liwujudi wa haqqul basirah yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Syu'a'nya nur iman bagi ahli muraqabah, cahaya basirah nadhirul qalbi fal basirah tara ma'anil latifah nuradiyah. Basirah nadhirul kalbi kama annal basar nadhirul qalibi. Menyo basar yang pandangan urang yang nak ati ke pandangan tubuh. Menyo basirah pandangan ati. Pandangan ati tara ma'anin nuraniyah, dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh pandangan zahir. Pandangan ati mampu melihat apa yang nak dilihat oleh pandangan ule. Yang kun basirah. Yang ingin kena pegah dalam kalam hikmatnya, kontak hati kita dalam makrifat kepada Allah ada 3 jenis basirah. Sebab hati tanya nak kontak ke dia kan? Pada saat makrifat Allah kontak ke dia, dipancarkan cahaya. Yang cahaya yang dipancarkan oleh basirah nalih macam. Nah itu istilah ainul basirah, nah istilah syu'a basirah, na istilah haqqul basirah. Basirah ngampu leh, basirah nadhirul kalbi, pandangan hati. Syu'a basirah, cahaya dari basirah. Cahaya dari pandangan hati yushiduka, itu menampakkan akan engkau akan dekatnya Allah dari engkau. Yang hati tanya disinari oleh cahaya tembus kepada makrifat Allah, yang dipedi Allah dong tanya. Yushiduka itu menampakkan akan engkau akan dekat engkau daripadanya, akan dekatnya Allah daripada engkau. Wa ainul basirah, bermula pandangan basirah itu menampakkan akan engkau akan tiada engkau bagi wujudnya Allah. Menyosyu'a basirahnya memperlihatkan dekat Allah dari kitanya. Menyo ainul basirah memperlihatkan ketidakberadaan tanya atau tidak eksis kitanya. Pateka wujud Allah. Menyo haqqul basirah yushiduka wujudahu la adamaka wala
wujudaka. Ipa nampak akan wujud Allah, tidak kamu dan tidak wujud kamu. Di dalam kitab tasawuf guna pegah syu'a' basirahnya cahaya iman ke ahli murakabah. Ada tingkatan awal dalam suluk ahli murakabah. Cahaya iman ke ahli murakabah nyakeun syu'a' basirah. Kemudian wate kai tingkatan lem dari murakabah je ke musyahadah. Cahaya ihsan bagi urang musyahadah nyakeun ainul basirah. Ana ni tingkatan lem ahli mukalamah kan. Kada pegah abang Tuhan. Yang ahli mukalamah yang hakul basirah. Atau istilah lain syu'a' basirah nur ilmul yakin, ainul basirah nur ainul yakin, hakul basirah nur hakul yakin. Ilmu yakinnya nasiran kalau nijak waji. Ni dengar pegah le urang na Kaabah idih di Makkah, pak tengah Masjidil Haram. Yang urang pegahnya kentiro, cukup ramai katruk adat tawatur. Nya keun ilmu yakin. Duda nijak ke deh. Nijak Makkah. Ban nijak Makkah dari jauh dia Kaabah. Tapi mentang samar-samar. Nya keun ainul yakin. Baru keun hakul yakin bajan tekan duduk ro ni ke Kaabah. Kata makun ninan mina ahli kan pandangan uled langsung gaduh yang baru hakul yakin. Kemudian gambaran je ainul yakin, ilmul yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Ilmul yakin yang ke ahli murakabah. Hak pula yatihyan ainul yakin yang ke ahli musyahadah. Hakul yakin yang ke ahli mukalamah. Atau istilah ilmu yakin ke ahli dalil wal burhan. Kita yang mentang perlai ke dalil. Ya kan ilmu yakin. Nyo ainul yakin ke ahli kasyaf wal bayan. Urang ka kasyaf, ka jelas hakikat sesuatu. Nya urang ainul yakin. Nyo hakul yakin yang ke ahli syuhud wal iyan. Urang yang kagekalan Allah ngamata hati. Nyan hakul yakin. Nyo yang baru kasyaf buka hakikat sesuatu. Nyan ainul yakin. Nya baru tingkatan pun mentang menyangkut ngendali dan burhan ya kan ainul yakin, ilmu yakin. Jadi tak kembali ke masalahnya. Jadi basirah makrifat tanyo kontak hati dalam makrifat kepada Allah nyo beda-beda tergantung pu ke syu'a' basirah, pu ainul basirah, pu hakul basirah. Apa syu'a'an cahaya mata hati menampakkan akan engkau akan dekat Allah dari engkau. Sinar mata batin katanya memperlihatkan kedekatan Allah dari katanya. Nya ainul basirah nyan penyaksian mata batin. Ya benar sinar nya penyaksian. Membuat katanya menyaksikan keadaannya karena wujud Allah. Yang ainul basirah. Ketidakberadaan katanya. Ainul basirah menyaksikan akan engkau akan ketidakberadaan engkau karena wujudnya Allah. Hakul basirah menampakkan akan engkau akan wujud Allah. Tidak adam engkau dan tidak wujud engkau. Jadi cahaya akal, cahaya ilmu, cahaya ilahi yang dalam penjelasan yang lain. Cahaya akal, cahaya ilmu dan cahaya ilahi. Cahaya akal menggunakan akal sesuai petunjuk Allah. Dia senantiasa merasakan keberadaan diri tanya dekat dengan Allah. Yang cahaya akal kan. Yang cahaya ilmu berarti getanya tak anggap hana eksis, hana wujud tu, menyata banding dengan keberadaan Allah. Menyo cahaya ilahi yang merasakan kehadiran Allah saja, tidak kehadiran yang lain termasuk diri kita. Yang akan dengan cahaya ilahi. Yang lang istilah lang buku abuya profesoran gitilah cahaya dina cahaya ilmu, cahaya akal, cahaya ilahi. Mina syu'a' basirah, ainul basirah dengan hakul basirah. Syu'a' basirahnya yang cahaya akal karena kan dipancar le pukan pandangan mata hati tanya menuju kepada akal. Nya ainul basirah yang cahaya ilmu, hakul basirah yang cahaya
ilahi. Karena hakul basirahnya ke ahli mukalamah, kurang yang kagak marit-marit dengan Allah. Syu'aul basirah nurul akli, bermula cahaya mata ati itu cahaya akal. Oh juga na. Ainul basirah nurul ilmi, cahaya basirah itu ainul basirah itu cahaya ilmu. Wa hakul basirah, bermula hakul basirah itu cahaya kebenaran, cahaya Allah, cahaya ilahi, cahaya al-haq, Allah yang maha benar. Fal ukala, maka orang-orang berakal binuri ukulihim syahidu anfusahum, dengan bantuan cahaya akal mereka itu dapat menyaksikan akan diri. Dia tak udra-kera gara-gara na cahaya akal. Wa syahadu rabbahum qariban minhum, dan menyaksikan li mereka itu akan Tuhan mereka maha dekat nibak mereka itu. Dekat di sini kan dekat dengan hulul, dekat bil ilmi wal ihata. Allah selalu getepu tanya dan geliputi ke ilmu hoan tanya jak. Ada talup langtung tagunci pintu-pintu tetap Allah ke ihatah ke tanya dengan ilmu. Ya ke lagi kan bukan mana? Tak saksikan ihatah Allah dekat dengan getanya dengan cahaya akal. Wal ulama binuri ilmihim syahidu anfusahum adaman fi wujudi rabbihim. Orang yang ahli ilmu dengan cahaya ilmu nya ulama, dengan cahaya ilmu mereka itu menyaksikan akan diri mereka itu akan adam, berbanding dengan wujud Tuhan mereka itu. Kita banding dengan wujud Tuhan, katanya hana. Tahu wujudnya kau wujud hakiki. Wal mutahakkikun, orang yang telah memastikan katruk ba Allah tadi, mutahakkik. Kali ulama kan ukala. Binuril haqqi, dengan cahaya ilahi atau cahaya kebenaran, syahidu al-haqqa, melihat li mereka itu akan Allah yang maha benar. Walam yusyahidu ma'ahu siwa, dan tidak melihat li mereka itu serta Allah akan selain Allah, termasuk dirinya sendiri. Maka dia tena urang temayang Mbak Abu Bakar, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Tuhan engkau. Jawab Abu Bakar, araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma araftu rabbi. Abu Bakar bertanya kan, laulal murabbi ma araftu rabbi. Yang bertanya, seandainya tidak ada guru yang mendidikku, aku tidak mengenal Tuhan. Tapi Abu Bakar, laula rabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada Tuhan, aku tidak mengenal Tuhan. Beda kan? Asyik beda kelas. Di kelas anak sama. Abu Bakar dia tanya le urang bagaknya bima arafta rabbak, jawab Abu Bakar, araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma araftu rabbi. Tanya kan hanya dak dengan. Dia sebab yang mengantarkan dia untuk mengenal Tuhan melalui dalil. Yang betul dalil gure. Maka dia laulal murabbi ma araftu rabbi, seandainya tidak ada murabbi, guru yang mendidikku, aku tidak mengenal Tuhan. Yang Abu Bakar kan, laula rabbi ma araftu rabbi, seandainya tidak ada Tuhanku, aku tidak mengenal Tuhanku. Yang kan dia dah fahami ke lahir apa. Yang kena yang katruk ba hakul basirah. Pada saat katruk ba hakul basirah, yang gemusyahadah legatnya Tuhan tok hana pulain. Yang hana gemusyahadah pulain, hana gemusyahadah alam. Untuk mengenal Tuhan melalui itu Tuhan kan melalui alam. Sebab yang katruk ba makam hakul basirah. Ba iman Abu Bakar ke iman siddiqin. Jadi kerana yang katruk ba makam hakul basirah, tentu pu yang lain hana mandum, hana legum syahadah, yang syahadah tok Allah. Maka wajar itu biksu li Abu Bakar, ma araftu rabbi, laula rabbi ma araftu rabbi, seandainya tidak ada Tuhanku, aku tidak mengenal Tuhanku. Ini medan mufhum bahasa dilapis secara lahir, tidak ada dua Tuhan kah? Jikalau aku tidak mengenal Tuhanku di Tuhan lain, sungguh aku tidak mengenal Tuhan lah bodoh kadang. Yang tak faham kau tak faham. Mulai tu. Tapi yang maksud ni berahinan kerana agaknya katruk ba hakul basirah. Dia nak ada kala wujud Tuhan tak zero. Wujud lain nak ada kala le. Kan dapat habis bodoh le. Bodoh kan. Sebab menyangkut dengan wate saat. Pakai ni tanya hanjut tarida ke nafsu. Pakai tanya na istilah hakul basirah. Jadi yang dia takalan wujud Allah tok, wujud lain hana tak anggap, yang tak anggap eksis Allah tok, lain hana tak anggap eksis.
Karena berkata Ibnu Athaillah, kanallahu wala syai' ma'ah wa huwa al-an ala ma alaihi kana. Allah telah ada pada zaman yang tidak diketahui kapan mulanya. Wala syai' ma'ah, dan tidak ada suatu serta Allah. Wa huwa al-an, dianya Allah sekarang, ala ma alaihi kana, ada barang yang adanya barang ada ia. Allah ada dan tidak sesuatu pun beserta Allah. Dan kini Allah tetap sebagaimana adanya semula. Allah kana, hana pulain yang berbarengan dengan Allah. Allah lagi zat hana berubah-ubah. Allah ada dan tidak ada sesuatu yang besertanya, dan Allah masih seperti sedia kala tidak berubah. Intinya, orang yang telah sampai kepada makam musyahadah lagi zatnya, lebih memilih Allah dibanding apapun yang menarik perhatian mereka, menarik perhatian mata zahir daripada perkara-perkara duniawi. Karena Allah tidak mungkin untuk ditinggalkan, dan Allah tidak akan pernah usang. Ya, benda lain, benda-benda duniawi lain mungkin untuk ditinggalkan. Motor atau Honda tahun 70 anda pakai leh, kada tinggal. Kau usang, nak cocok leh. Allah kisah anda usang. Allah hanya dah tinggal dia kerana yang mengatur tadbir kehidupan dia. Maka le ulama-ulama sufi yang katruk makam tinggi lebih kepilih Allah, nak penting le kehidupan dunia lain. Karena kehidupan dunia lain bisa ditinggalkan dan satu saat dia menjadi usang. Tapi Allah tidak mungkin ditinggalkan, dan Allah tidak akan berubah jadi usang. Yang maknanya wa huwa al-an ala ma kana alih. Wa huwa al-an ala ma alaihi kana. Allah sampai sekarang masih seperti sedia kala atau semula. Jadi karena Allah lagi zat-zat, maka jilih uru-uru yang katruk makam tingginya pilih Allah undang. Tak pilih harta yang awet yang sabi-sabi lagi zat nak berubah-ubah pun tak pilih dunia manfaat tak kan. Yang kira-kira pemahaman kalam hikmatnya. Al-adminah hahuna umurun wahmiyah la wujud laha. Benar kena keun kanallah wal an, ada Allah yang kita buat lang kitab puan nahu punah ni kawakib, kana yang kan untuk ikhbar fi madha, untuk memberitahu, menceritakan sesuatu yang terjadi pada zaman lampau yang kana. Al-an mati daraf zaman sekarang, yang kena waham kepada zaman arti Allah nak di masa lalu, nak Allah masa sekarang. Yang mandum zaman-zaman yang menulis taknya lang kalam hikmat, yang umurun wahmiyah. Yang namanya umurun wahmiyah la wujud fil karid. Contoh lang ilmu balaghah deh, maaf ana wujud pada karid. Ya kan? Maaf kan contoh ana wujud pada karid. Tanya mbak urang kibah maaf, hana tengok pegah je, hana tengok tasawur. Man tujuan untuk piara. Ya contoh lang kitab bayan gigo mati. Nah, taring mati yang mentaring asad nak gigi taring mati, nak gigi taring yang bersebut gigi taring mbak mati yang umurun wahmi. Jadi zaman-zaman yang metulis nak tergambar zaman nak yang bak kalam hikmah yang umurun wahmiyah, perkara-perkara hanya sangkaan mentang, dugaan mentang. La wujud lah, ana wujud bak karit baginya arti pasti. Mana ana wujud arti takik, kan ana wujud pada karit. Wal maksud, bermula maksud kalam hikmat saya, anna Allah Ta'ala la syai' ma'ahu li subuti ahadiyati. Bahawasanya Allah Ta'ala hanya jenis suatu berbarengan dengan Allah karena ketetap keesaannya Allah. Ahadiyah keesaan. Kun pensyair, alam yabqa ilal haqqa lam yabqa kainon fama samma mausulun wa ma samma bainon bidza jaa burhanul iyan fama ara bi aini illa ainahu idza uainu wa sama bainu dimana falam yabqa ilal haqqa lam yabqa kainon fama sama mausulun wa sama bainon bidza jaa burhanul iyan fama ara bi aini illa ainahu idza uainu. Maka tidak kekallah kecuali Allah yang maha benar, tidak kekallah alam. Fama sama tidaklah di sana sesuatu yang berkumpul serta Allah, fama sama bainon tidaklah di sana sesuatu yang bercerai serta Allah. Sebab manusia yang berkumpul yang bercerai. Nyatanya lang minit dalam detiknya tengah berkumpul, satu tak kala selesai bercerai masing-masing bilik roh. Jadi Allah hana tidak ada di sana mausulun, sesuatu yang berkumpul serta Allah, berhubung serta Allah. Wa ma sama bainon, tidak ada di sana sesuatu yang bain cerai, tali bain ni. Jadi tidak ada yang kekal kecuali Allah yang maha benar, tidak kekallah alam, tidak ada di sana sesuatu yang berkumpul serta Allah,
dan tidak ada di sana sesuatu yang bercerai dengan Allah. Biza jaa burhan, dengan ini datanglah bukti, al-iyan kenyataan. Fama ara, maka tidak aku lihat dengan mataku kecuali matanya Allah. Idza uaina, apabila aku tertuju penglihatanku kepada Allah. Dia tentang agama ayanah le pensyairnya, hana dia pula yang ada pandangan Allah. Yang hana pemahaman wahdah wujud. Karena le pensyair dia bersebut diri dan dia bersebut mar'i. Dalam syairnya dia bersebut diri kan ra'i yang melihat. Dia bersebut mar'i yang dilihatkan. Hana wahdah. Isnainiyah kan wahdah, dua nah. Ya kah? Tidak secara tajam-tajam wahdah terwujud no. Punya tata takrir, tata urai kakan wahdah terwujud. Karena yang bersebut ra'i diri gaknya dan bersebut mar'i yang kekalan. Hana wahdah wujud nah. Isnainiyah wujud dua bah. Nah Tuhan agaknya. Hai no, fama ara bi aini illa ainahu idza uain. Yang fama ara bi aini dengan mataku. Illa ainahu yang mar'i, idza uain yang ra'i. Dengan hana wala terwujud nan. Tak secara tajam-tajam wala terwujud nan. Tinggal hana dia kalian dengan pandangan mata, hana dia kalian mulai kecuali pandangan Allah tak. Oleh hana wala terwujud nan tabakan gepe sebab dra, gepe sebab mar'i lam. Yang dipegah batra agaknya gatruk makam hakul basirah. Hanale ge musyahadah selain Allah, dra-dra ge hana dia yang nadir kalian Allah. Wasayati minal kalam alif rahimahullah ta'ala, dan lagi akan datang daripada kalam Ibnu Athaillah, semoga lebih rahmat Allah ta'ala, untuk ukur kedeh. Al-aqwan sabitatun bi isbatih mamhuwatun bi ahadiyati zati. Bermula alam itu ada bi isbatih dengan ketetapan Allah. Mamhuwah musnah bi ahadiyati zatih dengan keesaan zatnya Allah. Jadi alamnya dua dimensi. Satu segi ji ada, satu segi ji musnah, fana lenyap. Nyatakan kepada sifat ahadiyah Allah, alamnya musnah, mamhuwah tasydid wa, mamhuwah terhapus. Nyatakan kepada alamnya gi ijad ge penal Allah, alamnya na. Yang kalam hikmah hukum dan al-aqwan sabitatun bi isbatih mamhuwatun bi ahadiyati dzatih. Alam itu ada dengan sebab ketetapan Allah, mamhuwah musnah bi ahadiyati dzatih dengan sebab keesaan zat Allah. Allah alam. Alhamdulillah. Di belakang ada dibilang putra, Allah yang mengabulkan doa kita karena Allah tidak mau mendengarnya lagi. Lantas doa-doa yang bagaimana sih yang sedemikian itu? Doa dekat Allah nerima doa kita karena haik lain dengar kadang-kadang. Yang menurut inti pertanyaan yang kedua, di belakang ada ibarat apabila kita sudah cepat dimuliakan oleh orang kampung padahal belum sempurna kealiman kita, itulah racun mematikan. Ya, Abi yang jadi pertanyaannya ialah saya ini di kampung seperti Abu, sedangkan saya di Dayah masih naik reo. Bagaimana solusinya? Iba? Siapa boleh Abi? Ya. Yang pun aja. Doa yang dilikat bak memang kekananya pertanyaannya kedua orang habis. Nerima doa kita oleh Allah karena haid dengar oleh mana kira-kira. Ya, dalam bahasa simpel untuk. Ini ilikut nak buat penjelasan yang inti ji doanya tanya memenuhi tuntutan atau perintah. Perintah sunat Allah Ta'ala perintah tanya geyu berdoa ud'u astajibnya ada dijabarkan oleh para ulama sufi kan imbalan daripada doa tapi tafadzul wal ikram, hana faedah yang mengalir ke Allah dari ijabah doa tanya yang semata-mata tafadzul wal ikram daripada Allah. Kemudian oleh ulama sufi
Ini dalam rangka tasliyah ke untuk menghibur orang yang mungkin doanya tidak kesampaian. Ini untuk tasliyah, untuk menghibur orang baik sampai putus asa daripada doa karena doanya tidak kesampaian. Kepugat dia penjelasan karena salah satu syarat Allah Taala terima doa kadang-kadang getanya harus ittirar, betul-betul melarat. Karena li ulama tasawuf getafsir makna innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekahnya tafaddul Allah. Nya kan ayat zakat no. La ilm makna na tafsir isyari la ilm dari urungan. Jadi makna innamas sadaqat lil fuqara, sedekahnya ke orang yang fakir, hanya cok ke orang kaya. Tanya hamba yang mantang tak gantungkan harapan kan kepada Allah tok hang gejuk zakat Allah. Hang kabulkan puan dalake. Karena sedekah yang gebila Allah yang ke fuqara. Maka likat nak salah satu syarat makbul doa harus berittirar betul-betul mahajat tanya ke Allah. Mante saat tanya tak melemeh-lemeh tak desak Allah talake. Yang untuk tasliyah li para sufi bitanya baik broken galak tak tahat ba taharap pulkan bahagian yang ajil, bahagian ini dunia bergebi puan dalakian bergeputruk ini dunia aju. Maka gepegah likut. Karena yang nawarid hadis tentang wate saat Jibril. Nya kata pemahaman leh cerita leh bacut. Yang nawarid dari hadis saat Jibril gekun ma Allah Taala, wahai Allah ya hambaron kai melake. Kan uro siuro kan tiuro dua uro kai melake baron siaat kan hijuk ju kudeh. Seolah Allah Taala, Jibril biarkan hambaku, aku ingin mendengar suaranya. Kepahami dalam tasawuf, nya tak kepahami yang mana adalah mantuk kun. Nya adalah mafhum, tak kepahami dalam tasawuf. Nya tak fahami secara mafhum berarti nasyid yang wate gejuk karena hak dengar su. Nya kata kepahami dekat nah dalam mafhum. Berarti itu yang kibang kriteria doa yang gejuk gara-gara hak dengar su nak tengok pegah. Yang boleh nak pegah nya tasliyah atau hiburan ke gedanyo, baik merasa pesimis seandainya Allah hendak perkenankan puan tanyo laki, yakinlah ada yang tanyo laki yang pertama menjadi ibadat mendapat pahala dan permintaan tanyo ura akhirat pasti akan gebi. Atau yakinkanlah permintaan yang tanyo laki yang golom tepat waktu untuk geberi ke tanyo. Mungkin Allah ditunda kerana yang terbaik ke tanyo. Omnya hanjan dalake ge putruk aju yang kana nama makam istidrat betul. Bisa-bisa Allah geturuti pu yang getanyo inginkan karena untuk gejebak tanyo. Istidratnya jebakan dalam limpahan nikmat. Gebi nikmat tapi yang tujuan akhir untuk menjebak tanyo terlena dengan maksiat. Maka ketika gejuk pu yang dalake hanjit langsung merasa puas. Harus cara geken riadah termasuk latihan. Cara melatih hati tanyo untuk tidak merasa puas dengan pemberian yang sifatnya keberuntungan di dunia saja. Cara haji yang ke dengan tak anggapnya menyoga betruk putan laki, jangan-jangan Allah karena benci suara lu. Dengar le gejuk aju, bet tak melaki le gejuk. Jadi yang kriteria haji hendak yang tabayang kan dosa mentara banyak kiban kriteria yang gejuk kan. Mamnya istidrat naik deh, istidrat nak buat kriteria. Mungkin je tak bersama, je tak buat bandingan. Istidrat kriteria yang terdalam kitab. Gebi nikmat kurang yang zahir katnya maksiat. Zahir katnya maksiat, ana layak mendapat nikmat. Maka berkata wala in syakartum la azidannakum. Nyokang kan. Mubalik lagi dalam ayat. Ti la in kafartum la azidannakum. Kalau in syakartum. Yang berarti kan nikmat. Yang berarti istidrat. Istidratan jebakan Allah ke kitanya dalam bentuk nikmat. Jadi bisa ada banding kena mungkin punya doa yang geputruk ke kitanya. Doa yang karena Allah ai dengar suara katanya salah satu kriteria je punya dapat kias nan menyujud nan je nak je pak depu pak ia menyujud dapat kias berarti tak kalang keadaan rot pu katanya urang meladamah maksiat pu tanya urang taat dia tanya meladamah sering menetap diri atau buat maksiat terjerumus dalam kemaksiatan yang puan dalake ba Allah geputruk. Jangan-jangan istidrat. Kadang-kadang jangan-jangan nak dengar suara tanya. Yang mana kira-kira indikator je atau kode tanda je. Yang kedua seperti apa?
I kampung katanya ka dianggap abia menolak. Padahal di daerah ini mentang daerah Rayo, berarti nyan na sabah sifat kemegahan bagi kita. Sedangkan di lika buah hanjut na megah kita. Menyona megahan taban lagi racun yang mematikan. Ikut nak pegah le Asyarkawi. Qala al-arifun iqbalun nas alal murid qabla kamalih simmun qatil. Aruba'an ingkataan bidzalika an wadhaifika wa auradika. Wasirta tatatalna lima bi aidin nas. Dia harus pahami babih je tengah-tengah. Kepegah le orang arif iqbalun nas alal murid. Diterima oleh manusia ada orang yang rencana melakukan perjalanan rohani menuju kepada Allah. Tahu-tahu manusia kai terima ngaknya merasa timbati kai pakat ya yu bersijuk kedai yu betul nanu kan. Alih hansah kau rigop nyana kejak kan. Yang iqbalun nas atau si murid qabla kamalih tapi ya galam si murid yang sempurna galam lulus ji mantang dalam tahap perjalanan galam tru galam wasilin mantang rahilin yang simon katil racun yang mematikan. Terkadang-kadang terputus dengan sebab demikian daripada tugas-tugas dan wirid-wirid dan jadi si muridnya mengharap atau melihat ada yang nak jaro manusia. Gara-gara bani undang kena kedih bantak 3 gajak hijau sedekah mertoribe 1 juta jan nak fikir kau ketinggal wirid ni tinggal pelajaran suluk nak suluk lebih carat nan apa maka kiranya racun mematikan katanya hang gebi galak ke puilah je kan Tim ses lah. Tim ses je maka nalu dengar masa abun cik sering getam sering tewo kampung yang baik galak te pakan-pakan kan sering getam hanggebi kan abah ai dari wang liu dayah dengku maka tewo kampung kai pupang ulai liu reung ai dari wang liu dayahan ai nama ngalai truk dayah keno je ke yan ni tengok ya babah bro ku de kampung neo ka kai sanjung-sanjung yang telah saboh pada bab urur tertipu jadi yang tengok mana wata Ki Banjara Solusi je. Lagi yang juga. Solusi je balik daya. Balik daya. Salah sabah cara untuk untuk menghilangkan nafsu ingin peroken sifat ibadah sifat takabur atau sifat membanggakan diri kan galak hubur riasahan dengan cara melawan. Cara lawan menghinakan diri. Kali kalau cerita orang yang. Nah ulama-ulama sufiawai yang leh ge semua berat leh gebi mau izah ke urang berklik urang meribe. Ibadah hanya tak berklik urang meribe. Pula takut debah Jumaat mentang dia tak urang teh babah dengar badan yang. Ibadah penyakit hati nu bacu. Jadi cara gepoh hatayan gepih naro gak pergi WC umum ke pergi. Yang salah apa cara? Sebab lang Ihya Ibrahim Ghazali cara lawan penyakit hatinya dengan pubut adzadat lawan di. Ada bab surah rumubat dia kenang panah kena nikmit dia kena tetap kan gepe lam dia harus lawan dengan adadat dengan lawan di lawan atai bedah penyakit ingin ketenaran ingin membanggakan diri tak lawan dengan yang perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan diri tanya ya pergi WC remo ana tahu WC menasah WC masjid bila pelai anggap kuto nya ya pergi ngejaro lo dengan cara poh atai bedah tanya kan makin dah turut lagi keinginan urui kampung sehingga tua dah balik daya. Mandak urui kampung tengok kam Melayu terlena ke sanjung-sanjung balik Yudaya baga-baga menantuk daya langsung lagi bahrok ya bahbro orang orang gotor yo. Memang cara yang salah satu cara untuk mengobati kira-kira macam. Yang kele pertanyaannya berliwet-liwet tapi sama habis. Yang maksudnya baik tak megah gitu. Berarti sama. Ya, mudah-mudahan pertanyaannya akan jawab sih. Setelah moderator dah. Kan. Cuman Ustaz internet yang menghalalkan buaya macam mana hukumnya? Yang persoalan khilafiyah. Mulam mahli mentang ada lagi cangguk nak pendapat lam mahli pendapat ki yang pegah ahli. Nah mazhab kah? Nah mazhab dua mazhab tanya. Nah mazhab. Yang persoalan khilafiyah. Mai tanya karena tabun oi ainus surti tubdil masawiyah karena memang tidak pandang urun pegahnya dengan kemarahan karena memang kala bengeh tepunkan karena ka benci ruman de tetap tak cari-cari
keaiban kesalahan hai pegah memang na lama mazhab na pendapat mulam ahli mentang na pendapat ki tengok dalam ahli cangguk na pendapat yang pegah je baju malah jawab na ulama yang fatwa je persoalan khilafiyah adalah furu'iyah karupa jadi mana atas tinan Nabi atas tinan ada kena dan tajak tunggu Junaidi ya kalau tak bagaimanakah pengertian cerita Israiliyat dan bagaimanakah statusnya, apakah bisa menjadi hujah atau dalil baik pada muamalat atau ubudiyat? Karena ada pihak mengatakan cerita Israiliyat hanya dongeng semata. Israiliyat kibang zabin tafsir. Cerita-cerita ni nakal le kaum Israel lah. Nyanyi. Tu nak zabin ilam nak takrif roy kedua lang ittiham nak takrif yang Israiliyat. Inti je kanyo menyo haba-haba yang lagi nya hanya terjadikan ke hujah kecuali untuk fadilah amal. Jadi hanya pakai hadis lain cerita-cerita Israiliyat untuk fadilah amal je. Untuk tamai dia beranggapu je kata nama kebaikan baik ada yang ada yang jahat, ada nama hana datang nas yang menunjukkan yang kesalahan, silakan buat nama yang kebaikan sebab hana kebatasi. Ini punya hadis lain je dah pakai untuk fadilah amal, je pakai untuk tafsir. Itu dan tafsir sebuah ayat dan tafsir sebuah hadis, pemahaman tafsir ayat dah hadis yang dasar dari hadis lain yang je. Yang hanya untuk hujah untuk beramal. Pulamnya persoalan akidah harus dalil katai, hanya dalil-dalil dhanni. Nya furuk fikah je dalil dhanni. Di persoalan Israiliyat nya dalam rangka untuk fadilah amal, untuk damai lagi cerita-cerita kaum awam tu na aulia-aulia yang saleh lagi ashabul kahfi dan amal kan alhamdulillah fadilah amal. Walaupun na sebahagian kelompok kadang-kadang dianggap yang cerita dongeng, tapi bila lagi cerita Nabi Ayub terubah tinggal di perumo sakit dengan yang luar biasanya menyodok tingkat je ke mengurangi derajat Nabi yang dalam kitab Tanyubut yang Nabi betul nak pegang dalam kitab Tanyubut nak pegang. Jadi tergantung pu cerita kita pegang secara umum. Kalau ada cerita Israiliyat yang kibar hana selama hana menentang nas yang sarih dari syarak alam tujuan untuk kefadilah amal enam talah. Tapi jika datang nas lain yang menentang ya hanya cok le cerita-cerita Israiliyat. Dan cerita Israiliyat akan mendum dongeng. Nah memang yang betul. Kemudian lun tanya apakah Ibnu Athaillah katruk bak makam fana. Nyaka ki bancara ketuli. Dan kangen anggap fana. Yang galam ki bancara ke tepa man makam-makam fana tersebut hingga sekarang kitabnya, hingga gekarang kitabnya. Orang kan dalam muka halung fana yang kan tabi-tabi. Makam fana yang pernah tabi-tabi. Jadi urangnya nak cik sadar ke kan makam bam fana tabi-tabi ju hana getero. Nah yang menang memang hana garang kitab yang menang ah. Berarti ai kenal lagi mesti lagi cerita so Uwais Karni so kahana karang kitab pak nak kitab karang Uwais Karni hana. Nanti menyo lagi Ibnu Athaillah tentu kan fana non stop upload je. Atina yang getero. Atau menoji proken makam fana yang lagi kasyaf je. Pernah betul-betul kasyaf. Nah yang butuh-butuh sih. Nah yang memang kadang-kadang item teruk. Karena macam ni dah jawab urun saleh tak ada mayang nah. Klek-klek mana ada lah. Memang nak kacau. Jadi kacau kan musambung-sambung ah. Kira-kira mana dah pegah betai tengok dalam truk kuna. Kemudian dah raba-raba leh. Dan nak pernah le rumpok lam kan. Ulama yang tulis-tulis kitabnya kebanyakan ke urun saleh-saleh tu. Nya urun yang saleh-saleh yang ka betul-betul kuat hati ke ta'alluq dengan Allah tu. Watai itu mulih kan ngenur Allah tu mulih. Lah dia kata apa itu mulih urang yang puyang ketulihnya kan ada gesemikir dengan nafsu le. Datang hidayah dari Allah melalui hati katnya, terpancar melalui tangan, tertulis juga roy lagi yang gemaksudnya. Makanya kalau tulis makam-makam muraqabah li ulama sufinya bisa-bisa melalui ilham dari hati ke hati urang. Dia nak mesti betul je melalui ilham.
Sebab ini lam ihya tinggal long ada gebi mukasyafah ke orang-orang yang ahli ibadatnya gepeduh hakikat wahyu. Gepeduh ke bancara Jibril betul wahyu ke Nabi Muhammad. Ya nah kalau ni apa belah abang kau ikut. Gepeduh ke bancara Allah ge azab kaum Samud, kaum Nabi Lut, gepeduh mandum. Tinggal orang yang ainul yakin kan, hakul yakin. Napun Allah bahlin orang gali kasyah. Sebab gepeduh oleh Allah atata yang gaib atata zaman kau lika gepeduh mendum orang yang peduh arah agak yakin 100% apa dah nak goyang iman kali yang dum yakin ke. Jadi yang inti ji hatta yang getulisnya hana tertutup kemungkinan juga melalui ilham oleh Allah dalam hati katnya sehingga tertuang dalam bentuk tulisan yang getulisnya kan sebab hana mustahil buat Allah. Abi, apakah kita boleh menghabisi samadiyah ortu kita bila tarikat samadiyah telah habis kita kerjakan? Apa maksud dia? Habis tarikat samadiyah. Tak apa habis samadiyah kurang sih. Tempo pertanyaan ni mah. Asail a'lam minal mas'ul. Abi, apakah kita boleh menghabisi samadiyah orang tua kita bila tarikat samadiyah telah habis kita kerjakan? Pun tu je kadang kalau duit dulu menan. Apa je dapat habis yang nampak mau maksud dia. Iban mu. Iban? Udroh Nabi bila tarikat samadiyah telah habis nampak. Kita kerjakan. Ya asail a'lamu minal mas'ul. Bila khalifah atau mursyid mengijazahkan tarikat dengan 2 kali disebabkan kurang jelas. Jadi yang menjadi masalah yang mana diterima pertama atau yang kedua. Diterima yang jelas, yang tidak jelas kenapa diterima? Karena saya menerima kedua-duanya. Dan bila terima kedua-duanya apakah kita mesti mengerjakan 2 kali? Jawabannya diterima yang jelas saja, yang tidak jelas jangan diterima. Yang kemudian sudah jawab, makin banyak jawab pula. Bagaimanakah tafsir dari man fassara al-Quran birra'ih falyatabawwat maq'adahu minan nar? Karena dalam kata-kata pengantar di sebuah cetakan ada beberapa ulama termasuk Syekh Ahmad Sawi yang termasuk dalam penafsir birra'ih. Lang kita tekan cuma long dalam truk babnya yang sumber nak pernah membaca bab daftar isi ji. Nah, ketentuan-ketentuan tertentu yang membolehkan menafsir Quran dengan dasar dasar ra'i atau dasar pikiran. Tapi tentu saja bab-bab tempat yang tidak menentang dengan dalil yang sarih pada nas ayat dan hadis. Kan memandu manjut. Digubuh pikiran Allah Taala untuk semikir. Cuma baik semikir. Jadi tafsir Quran birra'ih yang you persiap tempat duduk dari api neraka kecaman ji yang menyo tafsir Al-Quran yang menentang dengan nas yang sarih dari ayat dan hadis. Selama hana bertentangan dengan nas yang sarih dari ayat dan hadis hana upu. Termasuk tafsir isyari. Tafsir isyari lang kita alitekan na penjelasan dibolehkan selama hana menentang dengan nas yang sarih. Yang bertentangan dengan nas sarih jelek. Dikan mutlak anjir. Dua buah tit kalam. Bila seorang makmum mengikuti imam padahal tidak ada tempat di kanan imam, apakah si makmum berdiri di belakang imam atau di kiri imam? Ya, aturan yang kanan dia bab fadilah berjamaah raunin le kah? Seorang makmum mengikuti imam, tidak ada tempat di kanan. Oh, ada tempat di kanan. Berdiri di belakang imam. Ya rawi dah kah? Hana tempat raunin imam ada raunin. Kabati rawi lah dadang. Memang jadi masalah putadang liket hak putadang betul. Yang dadang betul. Kami liket meklah mende. Ya kan kah? Nah, dalam kitab nak fikir. Jika hana tempat raunung gimana dah raunung dah. Kin dadang dibintih. Oh kau. Pada akhirat nanti Rasulullah bertanya kepada umatnya, kalau kamu hidup pada masaku boleh berpegang langsung kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kamu hidup pada masa mazhab tidak boleh berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Wajib berpegang kepada mazhab. Panjang kita yang lagi Rasul. Pertanyaan ada hadis demikian di mana terdapat supaya kami ada dalil berdebat dengan Wahabi kurang ajar. Oh kan. Nah, bukan hantam na rempok kan.
Cuma mungkin surah-surah gure kadang, mungkin meno kadang surah li gure. Kadang dia tanya orang akhirat tinggal hana tak beramal lagi pegangan imu hana sobela tu. Tinggal hurungnya akan gebela tanya di hadapan Allah. Yang mungkin nak gurung ketika surah-surah tungku menan pemahaman li urung dengar tentang nyan hadis hana hadis yang itu termasuk nya baru ulun dengar. Maka jadi hana doa surah yang baru dengar pun no. Yang pegangan tanya bermadhab lagi yang kana juga karena untuk memahami ayat dan hadisnya butuh ilmu han sanggup. Jadi tanya harus dah sanad dro tasadir dro buat orang yang memahami hadis ka betul sahih pemahamannya kalau nanti dah sahih hadis nak dawa ciknya hadis sahih pemahamannya bukan nanti sahih sebab miala tak orang berpendapat le itilaf ditulis oleh Imam Sayuti dalam kitab Hawi lil Fatawi atau genakal dari Habai Mughazali. Kini Mughazali law sakata man la ya'rifu laqallal ikhtilaf. Seandainya diam orang yang tidak mengetahui apa-apa akan sedikit terjadi perbezaan. Kenapa banyak terjadi perbezaan pendapat? Karena orang yang tidak punya ilmu, tidak punya kapasitas suka ngomong, suka memberi fatwa. Maka leutid ikhtilaf. Law sakata man la ya'rifu laqallal ikhtilaf. Sedikit terjadi ikhtilaf. Jadi orangnya mentang yang nak bermazhab mentang cukup jai terjadi perbezaan pendapat yang masing-masing ijtihad kerau. Luar biasa perbezaan pendapat. Antara orang kampung mentang nak mesti bebas pendapat. Masing-masing mazhab kerau. Kemudian bagaimana pengertian ayat yang digunakan oleh jamaah tabligh kuntum khaira ummah ukhrijat linnas untuk mereka melakukan khurud dan benarkah pendiri jamaah tabligh Muhammad Ilyas bermimpi bertemu Rasulullah? Seperti Imam Asy'ari bermimpi bertemu Rasulullah disuruh membela agama. Mohon penjelasan Abi. Ya nak tengok si masalah jamaah tabligh. Jadi ayatnya ni ukhrijat ibu makna khurud je. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Dalam tafsir ukhrijat linnas ditanya sebaik-baik umat yang dijadikan oleh Allah berbanding dengan umat awal. Mana maksud kan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kan kuntum khaira ummatin yang khurud ke manusia. Di ukhrijatnya dicipta oleh Allah. Segala umat dari umat masa Nabi Adam sampai menjelang kiamat dunia, segala umat yang ukhrijat linnas ke umat Muhammad. Maknanya di buh mana ukhrijat nan khurud. Di betubik manusia, di pihak tubik di rumah jak manusia anjit rumah. Yang masalah mimpi Muhammad Ilyas pilih nak umpam cit kerana hana dalam miratnan. Cuman tinggal long le Zinnun al-Misri igatnya ada orang yang pegah lumpur ke Nabi yang betul hanya ditamsil le iblis. Lumpur Nabi betul. Cuma orang yang pegah roh guna lumpur Nabi nak betul. Yang ambil datang yang lom. Lumpur Nabi hanya ditalbih le iblis yang betul. Ada sira orang ke pegah roh nak lumpur Nabi nak betul. Le Zinnun al-Misri pernah tira orang dipegah roy melumpur Nabi. Ditanya le Zinnun al-Misri ba orang yang kiban sifat Nabi cerita. Ada pegah lumpur Nabi kan dia tak Nabi. Sifat Nabi nak berah lang kitab ke contoh Syama'il Muhammadiyah nak berah tentang sifat Nabi. Ditanya le Zinnun al-Misri ba orang yang ci pegah ba long kiban sifat Nabi. Pegah ada. Baik pegah sifat Nabi ke lagi yang annaka la tarahu. Kamu tidak benar-benar memimpi Nabi. Yang Zinnun al-Misri nak pernah membaca lagi yang gekun buat orang yang pegah roy lumpur Nabi. Ditanya yang sifat Nabi. Sifat Nabi dan ada 20 hadis-hadis lagi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah atau Tirmizi. Aina kena tulis tentang sifat-sifat Nabi. Nyokon lagi sifat yang tulisan kan karakter yang dia lumpurnya kan karakter Nabi lagi yang gepegah lang kitab gepegah tentang sifat-sifat Nabi. Berarti kan lumpur Nabi. Jadi ulang kata lumpur Nabi betul yang Nabi hanya ditalbih oleh iblis tapi orang pegah roh nak lumpur Nabi pun betul yang lumpur yang Nabi. Yang lumpurnya hanya memenuhi sifat-sifat lagi pegah Nabi, lagi pegah oleh ulama tentang sifat Nabi, itu Nabi yang kalian menang kira-kira. Masalah pendiri jamaah tabligh itu Allah alam. Iban. Okay. Maka berakhirlah pertanyaan yang ditanya Jino. Salawat